Demon Freak merasa seperti jatuh ke dalam lubang es. Matanya penuh ketakutan. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah berharap 8 ahli yang dia ambil upaya dan energi besar untuk mengolah tewas dalam sekejap. Darah mengucur di atas langit seolah-olah sungai darah di neraka, dan dia tidak bisa menunggu lebih untuk melarikan diri. Sangat kuat. Dia sekarang akhirnya yakin bahwa pemuda ini memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya karena bawahannya memiliki kekuatan yang setara dengannya. Menatap Tang Xiu, Demon Freak berteriak dengan suara berat, "Siapa kamu sebenarnya? Tidak ada permusuhan di antara kami, mengapa Anda ingin menghilangkan sisi saya?" "Huff, kamu begitu penuh semangat dan semangat ketika kamu memerintahkan orangmu untuk membunuhku barusan." Tang Xiu mencibir, "Bagaimana kamu bisa melupakannya hanya dalam sekejap, ya? Kamu yang ingin membunuh lebih dulu, jadi aku memerintahkan orang-orangku apa yang aku lakukan adalah membela diri. Tuan, Anda sangat kuat dan saya kemungkinan bukan lawan Anda. Anda bahkan memiliki bawahan yang sangat kuat dan kebanyakan dari mereka adalah ahli tahap inti emas. Tapi siapa sebenarnya kamu dan mengapa kamu ingin membunuh kami? Hehe, apakah kamu perlu tahu siapa kami? Nol. Tang Xiu tertawa kecil dan berkata, semua musuh yang telah terperangkap di dalam Blood Seed Araiku berakhir sampai mati kematian. Jika Anda menginginkan alasan, saya dapat memberitahu Anda bahwa mereka yang mencoba mengambil kendali atas pasukan bawah tanah di Saipan harus mati. Demon Freak menatap dengan bodoh selama sedetik. Kemudian, dia dengan marah berteriak, bodoh amat. Kami bukan penduduk asli Saipan, kami juga tidak punya pikiran untuk mengendalikan pasukan bawah tanah Saipan. Saya memiliki permusuhan dengan klub Stygian dan juga dendam baru atas yang lama dengan Iron Raven terkutuk itu. Aku membawa anak buahku ke sini dengan satu tujuan untuk membunuh Iron Raven dan membunuh siapapun dari klub Stygian. Apakah begitu? Menembaknya dengan tatapan aneh, Tang Xiu kemudian mengeluarkan sedikit penyesalan di wajahnya yang tampan dan menghela nafas. Yah, sepertinya aku seharusnya tidak membunuhmu sekarang karena aku tahu tujuanmu karena klub Stygian dan aku punya permusuhan yang dalam. Hanya saja, Cadaveric Beast di sebelahmu sudah cukup alasan untuk membunuhmu. Demon Freak mengerutkan alisnya dan bertanya, hanya karena alasan itu. Aku bukan orang suci. Dan tentu saja, saya jarang bersimpati dengan negara miskin di dunia dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, kata Tang Xiu. Saya hanya memahami kebenaran bahwa hidup dan mati ditentukan oleh takdir, demikian pula kekayaan dan takdir, yang merupakan masalah takdir. Hanya saja, Anda membantai begitu banyak orang hanya karena Anda memiliki kekuatan yang hebat. Beberapa kesimpulan mengatakan bahwa orang yang melakukannya akan terpesona dan merosot ke jalan setan. Bagi Anda untuk terus hidup di dunia kemungkinan akan menyebabkan lebih banyak orang menderita di masa depan. Sebagian besar dari mereka akan mati di tangan Anda dan untuk binatang kadaver ini. Demon Freak sekarang tampak putus asa. Dia tidak bisa memastikan apakah alasan Tang Xiu benar atau salah, tetapi dia yakin pria ini tidak akan pernah melepaskannya hari ini. Mengambil napas dalam-dalam, dia langsung mundur kembali sambil melepaskan 8 bendera, dengan marah berteriak, biarkan aku pergi. Saya memberi Anda kata-kata saya tidak akan membunuh siapapun tidak seorang pun di masa depan jika tidak, saya akan membuat Anda membayar mahal bahkan jika saya mati di tangan Anda hari ini. Apakah Anda mengancam saya, secara kebetulan? Tang Xiu memberinya tatapan menghina sebagai tanggapan. Tepat ketika dia akan bertindak, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan segera melihat kakek tua itu dan bertanya, aku bisa menyelamatkan hidupmu yang malang jika kau bisa menjawab pertanyaanku. Kulit Demon Freak kakek tua berubah dan dia buru-buru bertanya, ada apa? Tanyakan saja, saya tidak akan menyembunyikan apapun selama itu dalam pengetahuan saya. Rahasia apapun layak diungkapkan jika itu berarti ia bisa mengamankan hidupnya. Kau seharusnya berada di Saipan untuk beberapa waktu, ya? Tanya Tang Xiu. Ada perkelahian di sini beberapa hari yang lalu. Itu adalah sekelompok orang misterius yang menyerang beberapa kultivator. Aku bisa menyelamatkan hidupmu jika kamu bisa memberitahuku asal mula orang-orang misterius ini. Pria tua itu mencoba mengingat-ingat untuk sementara waktu. Dia merasa sedikit lega ketika melihat mata Tang Xiu dan kemudian berbicara dengan ekspresi serius. Saya tidak berpikir ada yang bisa menjawab pertanyaan Anda jika Anda bertanya kepada orang lain. Itu kebetulan bahwa saya menyaksikan seluruh adegan, sebenarnya. Sepertinya para kultivator itu adalah orang-orangmu, kan? Benar, mereka adalah orang-orangku. Tang Xiu tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Berbicara dengan wajar, orang-orangmu sangat kuat. Pria tua itu menghela nafas. Tapi mereka baru saja bertemu dengan sekelompok besar BUMN. Mereka semua adalah pejuang genetik yang telah mengalami banyak modifikasi genetik. Tetapi orang yang memimpin para pejuang genetika ini adalah orang jenius House Dolan yang paling menonjol Angelo Dolan.
Rumah Dolan. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Tang Xiu. Dia perlahan mengulurkan jari dan bertanya dengan suara yang dalam, katakan padaku, di mana para pejuang genetika BUMN yang dipimpin oleh Angelo Dolan ini sekarang? Anda hanya memiliki kesempatan ini, kalau tidak Anda akan berubah menjadi daging mati segera. Lalu aku akan mencari ingatanmu dengan Soul Scoring Art untuk menemukan jawaban yang aku inginkan. Seni gerusan jiwa. Demon Freak tidak bisa membantu tetapi menggigil. Dia telah mendengar dari Dao Master Poison bahwa beberapa kultivator jahat di Tiongkok mahir dalam Soul Scoring Art, metode yang bertentangan dengan tatanan alam. Itu bisa menjelajahi semua kenangan musuh, tidak peduli apakah mereka masih hidup atau baru saja mati. Apakah dia semacam itu kultivator jahat? Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab, saya tidak punya permusuhan dengan orang-orang dari BUMN, dan kami bahkan bekerja sama dalam beberapa aspek. Tapi si jenius House Dolan itu berutang budi padaku, jadi dia menemuiku setelah mereka tiba di Saipan, itulah sebabnya aku tahu keberadaan mereka. Jika Anda ingin menemukannya, pergilah mencari di perairan Pasifik. Mereka melacak beberapa kultivator yang pergi ke laut beberapa hari yang lalu. Jika tidak, serikat Spider tidak akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan seperti ini. Tang Xiu mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Apakah Anda mengatakan BUMN atau House Dolan terkait erat dengan Spider Union? Apakah kamu tidak tahu bahwa Spider dikendalikan oleh House Dolan? Tanya pria tua itu dengan ekspresi aneh. BUMN itu juga berafiliasi dengan mereka. Orang-orang dari Ravengale yang berafiliasi dengan klub Stygian pasti menerima berita bahwa Angelo Dolan membawa pejuang genetika BUMN ke laut, jadi alasan mereka berani menyerang markas Spider. Pada saat ini, aura mengerikan meletus dari Tang Xiu, membuat Demon Freak sangat terkejut. Dia tidak tahan untuk bertahan dan mundur puluhan meter. Dia bisa merasakan bahwa Tang Xiu setidaknya 10 kali lebih kuat darinya, mengingat intensitas aura meletus. Sangat mudah bagi Tang Xiu untuk membunuhnya. Hei, kamu baru saja mengatakan kamu akan mengampuni saya jika saya dapat menjawab pertanyaan Anda. Teriak orang tua itu dengan cepat. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi aku harus mengendalikan hidupmu, jawab Tang Xiu apatis. Aku ingin kamu menandatangani fakta jiwa. Saya akan membiarkan Anda pergi dan tidak akan membatasi tindakan Anda di masa depan jika Anda setuju. Tetapi jika Anda menolak, Anda akan mengekspos semua yang terjadi hari ini nanti, jadi terlalu sulit bagi saya untuk membiarkan Anda hidup. Apakah kau akan kembali dengan kata-katamu sendiri? Anda benar-benar tidak punya integritas. Raung Demon Freak. Aku belum kembali pada kata-kataku, kata Tang Xiu acuh tak acuh. Aku baru saja mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu pergi, tetapi aku harus memiliki hidupmu di bawah kendaliku jika kamu mengungkapkan sesuatu tentang aku setelah kamu pergi. Bahkan jika saya menandatangani fakta jiwa dengan Anda, apakah Anda pikir itu bisa menghentikan saya dari menyebarkan hal-hal yang baru saja Anda lakukan? Demon Freak mencibir. Itu tidak lain hanyalah alasan. Anda hanya ingin saya menyerah melawan dan kemudian Anda dapat dengan bebas menindas dan mengeksploitasi saya. WHOOSH. Sosok Kuwako berkedip dan langsung muncul di sisi Tang Xiu. Mata cantiknya menyapu kakek Demon Freak dan dengan jijik berkata, sekte guru kita tidak membutuhkan alasan apapun jika dia ingin membunuhmu. Hanya menjentikkan jari-jarinya sudah cukup untuk membuat jiwa Anda tersebar, tidak perlu baginya untuk memainkan skema apapun pada Anda. Anda disebut Demon Freak kakek tua, bukan? Izinkan saya memberitahu Anda, fakta jiwa yang ditawarkan sekte-sekte kepadamu tidak akan membahayakan Anda, tetapi berikan Anda keberuntungan besar, karena saya adalah contoh yang hidup. Kakek Demon Freak merajut alisnya dan bertanya, kamu juga menandatangani fakta jiwa bersamanya. Bentuk macam apa benda ini ada, tepatnya? Fakta jiwa seperti benih yang ditanam di tubuhmu oleh sekte master dan akan bertindak seperti bom. Jiwa Anda akan tersebar dan Anda akan mati secara tragis selama Sovereign menginginkannya. Oleh karena itu, Anda harus mematuhi Tuan Sekte, hanya dengan begitu Anda dapat hidup dengan damai. Namun, kamu masih berani menandatangani fakta jiwa dengan dia meskipun itu mengerikan. Si kakek Demon Freak membalas dengan tidak percaya. Aku hanyalah serangga 1,5 tahun yang lalu, meskipun aku seniman bela diri yang sangat kuat. Kuwako mencibir. Tapi hanya dalam 1,5 tahun, aku telah terus menerobos dalam kultivasi dari seniman bela diri menjadi ahli tahap inti emas. Itu semua berkat guru sekte yang membantu saya menghilangkan rintangan, sehingga saya bisa melatih banyak prajurit elit yang saya sebut milik saya. Karenanya alasan mengapa saya memperoleh identitas, status, kekuatan, dan kekayaan yang menonjol semuanya, saya hampir mendapatkan segalanya. Namun, Sovereign tidak pernah membuat hal-hal sulit bagi saya, juga tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi saya meskipun ia dapat mengendalikan hidup dan mati saya.
Jika Anda ingin mendapatkan peluang besar seperti ini, ambillah dan belajarlah untuk mengikuti dan mematuhi perintah. Manfaat yang mungkin Anda dapatkan akan jauh lebih banyak daripada yang Anda perjuangkan. Kakek Demon Freak menatap lekat-lekat pada Kuwako. Setelah sekian lama, dia akhirnya bertanya dengan susah payah. Kamu memiliki kekuatan di Golden Core Stage, tetapi kamu bukan orang Tiongkok dan kamu juga bukan seorang kultivator dari negara itu. Penggarap tidak memecah belah orang berdasarkan ras, terlepas dari kebangsaan, jawab Kuwako. Meskipun aku orang Jepang, Sekte Master memperlakukan aku seperti keluarganya sendiri. Seorang Jepang, namun seorang kultivator di Tiongkok. Demon Freak menoleh untuk melihat Tang Xiu dengan tak percaya. Bibirnya menggeliat beberapa kali sebelum mengangkat ibu jarinya dan memuji. Anda benar-benar luar biasa, Tuan. Kuwako telah memberitahumu banyak, jadi aku tidak akan repot dengan pembicaraan yang tidak masuk akal, kata Tang Xiu dengan acuh tak acuh. Kamu punya dua jalan keluar sekarang. Kirim dan tanda tangani fakta jiwa, atau untuk dibunuh oleh saya di sini dan sekarang, sehingga saya dapat menggunakan energi inti emas Anda untuk membantu saya memperbaiki pil sanguin yang jauh lebih baik dengan efek yang lebih kuat. Kakek Demon Freak menarik napas dalam-dalam dan berkata, ada sesuatu yang ingin saya ketahui terlebih dahulu. Jika saya memilih untuk tunduk kepada Anda, apa yang Anda ingin saya lakukan nanti? Saya bisa membuat pilihan saya sekaligus jika Anda bisa menjawab ini. Apakah kamu tidak memiliki permusuhan dengan klub Stygian? Tanya Tang Xiu kembali dengan apatis. Aku ingin kamu menyusup ke mereka. Ketika saya menyingkirkan Stygian Club di masa depan, Anda dan saya dapat berkolaborasi dari dalam dan luar. Juga itu termasuk perusahaan BUMN, dan bahkan keberadaan di belakangnya House Dolan. Akhirnya, kakek Demon Freak mengerti niat Tang Xiu. Dia tahu bahwa dengan kekuatan yang terakhir, membunuhnya itu mudah. Tetapi dia dengan sabar mengatakan begitu banyak kepadanya, bahkan bawahannya menjelaskan beberapa hal kepadanya sementara dia menunggu dengan sabar. Ternyata dia ingin membuatnya tunduk untuk bekerja untuknya di masa depan. Aku memberimu kata-kata saya. Iblis tua tahu yang sebenarnya, bahwa hanya mereka yang bertindak sesuai dengan keadaan yang akan bertahan. Dia tidak merasa cukup dengan hidup. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, ia hanya bisa hidup selama seabad lagi. Lebih baik hidup daripada mati, untuk memulainya. Beberapa kebebasan mungkin hilang, tetapi itu adalah pilihan terbaiknya saat ini. Tang Xiu mondar-mandir, muncul di depan kakek tua Demon Freak dan dengan ringan berkata, menyerahkan perlawanan dan membuka pikiranmu. Saya perlu melemparkan seni penguasa jiwa di tubuh Anda. Saya akan memilih waktu untuk melepaskan segel kontrol ini atas Anda nanti di masa depan jika Anda patuh dan memberikan kontribusi. Baik, pria tua itu tampak seperti penjudi yang telah melempar dadu dan taruhannya pada saat ini. Dia menghapus semua pertahanannya sesuai instruksi Tang Xiu dan membiarkannya menanam benih seni penguasa jiwa di tubuhnya. Begitu Tang Xiu melakukannya, hati kakek tua itu bergetar. Dia merasakan fluktuasi energi yang samar di tempat tersembunyi di dalam hatinya. Tetapi karena energi yang redup, dia merasa seperti ada seutas benang yang menghubungkannya dengan Tang Xiu. Tang Xiu kemudian mengeluarkan perintah untuk menghentikan pembunuhan anak buah Demon Freak. Lalu, dia dengan ringan berkata, aku bosmu mulai sekarang. Saya ingin Anda mengerjakan sesuatu untuk saat ini. Yang menemukan saya orang-orang BUMN dan jenius terbaik dari House Dolan, Angelo. Sedikit kekaguman bisa terlihat di mata Demon Freak. Itu adalah jenis emosi yang secara langsung disebabkan oleh pengaruh kontrak jiwa. Dia menatap Tang Xiu dengan dalam dan berkata dengan suara yang dalam, aku punya cara untuk menghubungi Angelo, bos. Beri saya setengah hari dan saya akan tahu di mana dia. Mengangkat alisnya, Tang Xiu segera menyadari bahwa kakek-kakek Konfon Freak telah mengatakan kebenaran sebelumnya. Hubungannya dengan perusahaan BUMN dan House Dolan sangat mungkin lebih dari sekadar bertemu. Apa sebenarnya hubunganmu dengan mereka? Perusahaan BUMN adalah mitra saya, dan kami telah bersama-sama mendirikan laboratorium penelitian genetika untuk secara diam-diam mempelajari mekanisme kerja gen. Orang tua itu menjelaskan, binatang kadaver yang saya kumpulkan ini telah disuntikkan oleh agen gen terkuat di sana adalah dan saya secara bertahap meningkatkan kekuatannya dengan metode pemurnian dan temper saya. Karena itulah ia akhirnya memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator Golden Core tahap awal sekarang. Lebih jauh, saya sudah banyak bekerja sama dengan House Dolan, yang semuanya berkaitan dengan membungkam dan menetralkan orang dan merampas harta benda mereka. Mereka memberi pembayaran Anda bisa mengatakan itu adalah gaji sementara saya dan Dao Master Poison bertanggung jawab untuk menangani hal-hal untuk mereka. Itu akan bagus. Tang Xiu mengangguk. Anda bisa mendapatkan kepercayaan mereka karena rekam jejak ini. Sepertinya tidak membunuh hari ini adalah pilihan yang tepat. Namun, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama mengenai pria Anda.
Aku akan menyerahkannya padamu untuk diurus. Tetapi Anda harus menghapus yang tidak dapat diandalkan, karena Anda sendiri akan terlibat jika hubungan kita diungkapkan. Iblis tua itu merenung sejenak dan mengangguk. Aku mengerti, bos. Karena itu, sosoknya tiba-tiba turun dan langsung mendatangi selusin putranya yang tersisa. Saat dia memegang belati tajam, bayangan sosoknya melintas dan lelaki besar berjas malam hitam memegang tenggorokan dan jantungnya sebelum jatuh. Dari puluhan orang, hanya 18 yang tersisa. Tapi tidak ada sedikit pun ketakutan di wajah mereka setelah menyaksikan pembunuhan Demon Freak. Itu seperti iblis tua yang membunuh mereka adalah kejadian normal. Kalian semua, mundur. Tang Xiu membuka pintu masuk Bloodseed Array dan menyaksikan semua orang yang pergi dengan cepat menghilang dari barisan. Matanya memandang ke sekeliling pada banyak pasang mata dan kemudian mulai meramu pil. Pertempuran antara Ravengale dan Spider, dan kemudian iblis tua datang dengan orang-orangnya untuk melawan yang sebelumnya yang ternyata merupakan pertarungan melawan orang-orang klub Stygian. Selain orang-orang yang diperintahkan untuk dibersihkan oleh perintah Tang Xiu, jumlah korban melebihi 500 orang. Waktu berlalu dan 3 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Ketika sosok Tang Xiu muncul di luar Bloodseed Array, seolah-olah seluruh dunia menjadi sunyi. WHOOSH. 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 Figur bergerak secepat kilat dari kejauhan dan bergegas menuju Tang Xiu dalam sekejap. Sebagian besar dari mereka memiliki kerinduan dan beberapa memiliki penyelidikan di wajah mereka setelah melihat Tang Xiu. Tang Xiu tersenyum samar dan segera menonaktifkan Array Bloodseed. 12 sanguin pils melayang di depan gedung Haki Spider saat dia mengumpulkan semuanya. Demon Freak kakek tua, bawa orangmu dan bersihkan TKP. Cobalah untuk tidak meninggalkan terlalu banyak jejak dan mengawasi semuanya di sini. Kemudian, bawa orangmu ke Lao Bei Resort nanti untuk menemukanku. Tang Xiu memerintahkan ketika ia kemudian memimpin Tang Guang dan pergi. Kakek Demon Freak tampak bersemangat tinggi. Dia bisa merasakan fluktuasi energi dari sanguin pils Tang Xiu yang baru saja disuling. The Cadaveric Beast, khususnya, mentransmisikan keinginan dan kehausannya akan pil-pil itu. Jadi, jelas bahwa pil-pil itu benar-benar bagus. Bersihkan tempat kejadian, teman-teman. Dia mengeluarkan perintah dan visinya beralih ke arah di mana Tang Xiu dan yang lainnya menghilang. Dia memiliki firasat yang tidak jelas bahwa Tang Xiu memerintahkannya untuk membawa anak buahnya menemukannya di resor Teluk Lao dan tidak secara langsung menghubungi Angelo Dolan. Itu berarti dia harus memiliki 12 pil sanguin itu. Di Lao Bei Resort, setelah Tang Xiu membawa anak buahnya kembali, dia menerima kabar dari Tom Reggie. Pada saat ini, pria ini membawa banyak pria dan terus membersihkan sisa-sisa Ravengale. Meskipun perlawanan itu sulit dan terutama ulet di sepanjang jalan, ia mendapat bantuan dari para ahli seperti Mo Au, yang berada di Golden Core Stage. Momentumnya sendiri seperti menarik rumput liar dari akarnya dan membunuh semua perlawanan. Sepanjang hari meninggalkan Saipan dalam kekacauan dan polisi di bawah komando Song Guanghui dengan cerdik menghindari semua adegan pertempuran antara pasukan bawah tanah. Seringkali, ia memerintahkan pasukan polisi untuk datang ke tempat itu setelah pertempuran berakhir dan berakhir. Ketika hari yang baru tiba dengan salam hangat dari timur, Tom Reggie bergegas kembali ke Lao Bei Resort dengan beberapa orang kepercayaannya. Dia sedikit terluka saat muncul sebelum Tang Xiu. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Tang Xiu sambil mengamatinya. "Bukan apa-apa, tidak ada cedera serius." Tom Reggie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang-orang kita sekarang mengendalikan semua pasukan bawah tanah di Saipan, meskipun mungkin perlu beberapa hari untuk menangani pekerjaan setelahnya. Tapi saya percaya saya bisa menanganinya dengan baik. Ingatlah untuk tidak menganggapnya enteng." Tang Xiu mengangguk puas dan melanjutkan, "Ada harimau dan naga yang dipadukan dengan pasukan bawah tanah Saipan, banyak dari mereka berasal dari berbagai negara, jadi kita akan tetap tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Kami akan pergi setelah situasinya benar-benar stabil." Tom Reggie mengalihkan visinya kepada Mo Au yang kembali bersamanya dan dengan ragu bertanya, "Bos, bisakah Anda membiarkan Mo Au membantu saya? Saya menemukan banyak orang kuat sambil membersihkan pasukan bawah tanah yang tersisa. Untungnya, dia bertindak dan membunuh mereka. Kalau tidak kita tidak akan bisa mengendalikan seluruh pasukan bawah tanah Saipan dalam waktu yang singkat. Baiklah, pergilah mengurus bisnismu dan biarkan Mo Au tinggal bersamaku dulu," jawab Tang Xiu. "Tapi segera hubungi aku jika kamu dalam situasi berbahaya. Saya akan mengatur beberapa orang untuk membantu Anda menghadapinya." "Itu benar, biar mengenalkanmu padanya. Ini kakek tua Demon Freak, dia akan menjadi salah satu dari kita di masa depan. Anda dapat membawa anak buahnya untuk berurusan dengan bisnis Anda ketika Anda meninggalkan Lao Bei Resort."
Tom sendiri telah melihat kakek tua Demon Freak ini dan juga tahu kakek tua ini sangat kuat. Ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya setelah mendengar kata-kata Tang Xiu. Kakek Demon Freak sendiri tidak banyak bicara dan hanya memerintahkan 18 anak buahnya untuk mengikuti pengaturan Tom Regi. Kemudian, dia diam-diam tinggal di samping Tang Xiu. Sampai sekarang, dia semakin penasaran dengan Tang Xiu karena dia benar-benar tidak tahu dari mana pasukan Tang Xiu sebenarnya berasal, karena tidak ada keberadaan sekte monastik yang disebut Tang Sek di seluruh masyarakat kultivasi di Tiongkok. Saat matahari sepenuhnya terbit dari timur, Tang Xiu berdiri di dekat jendela di lantai 2 villa, menyaksikan Tom Regi pergi dengan tergesa-gesa bersama kelompoknya. Dia berbalik untuk melihat Mo Au, Tang Guang, Hao Lei, Kouako Yamamoto, dan kakek Demon Freak yang tampak terkejut. Aku memberi kalian 2 hari untuk sepenuhnya menyerap semua energi yang terkandung dalam pil sanguin ini. Ketika suaranya memudar, dia menjentikkan 5 pil sanguin dan masing-masing jatuh ke tangan 5 orang ini. Mata Mo Au, Tang Guang, Hao Lei, dan Kouako bersinar. Mereka memegang pil sanguin dan segera bergegas ke kamar masing-masing, siap mengambil waktu untuk menyerap dan memperbaikinya. Kakek Demon Freak, bagaimanapun, ragu-ragu dan bertanya, apa efek pil sanguin ini, bos? Saya tidak tahu jenis seni kultivasi apa yang telah Anda latih. Tapi itu tidak masalah karena meminum pil sanguin ini akan sangat bermanfaat bagi Anda, jawab Tang Xiu ringan. Paling tidak, aku akan membuatmu maju ke tahap akhir Golden Core tanpa masalah. Sangat disayangkan hanya ada 1 Golden Core ketika saya memperbaiki pil sanguin, jika aku menambahkan milikmu, aku bisa membuat kultivator Golden Core Stage tengah panggung untuk langsung naik ke Naschen Soul Stage. Uhuk-uhuk, meskipun kakek Demon Freak terkejut dalam hati, dia tidak bisa menahan batuk dengan canggung beberapa kali. Namun, dia mengutuk dalam hatinya jika kor emasku ditambahkan ke pemurnian eliksir darah ini, maka aku sudah baik-baik saja sudah mati. Mengabaikan perasaanku seperti itu tanpa ampun. Tiba-tiba, dia melihat ke bawah ke kakinya dan dengan ragu berkata, Bos, saya bisa merasakan keinginan dari bis kadaverik saya. Bisakah Anda memberi saya pil sanguin lain untuk memberinya makan? Tang Xiu memutar matanya dan dengan dingin berdiri. Apa kamu benar-benar berpikir pil sanguin itu seperti kubis busuk yang bisa kamu ambil di jalan? Tanda seru. Memberikan hal yang begitu baik pada hewan buas ini tidak lain hanyalah limbah sembrono. Demon Freak kakek tua, saya tahu Anda telah menghabiskan banyak sumber daya dan upaya untuk membesarkan kadaverik bis ini, tapi saya punya saran untuk Anda. Pakar sungguhan hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tidak pernah dari bantuan eksternal beberapa kejahatan dari cara setan. Selanjutnya, kamu bisa berharap menghadapi bahaya besar begitu kekuatan binatang buas ini melebihi kekuatanmu di masa depan. Kakek Demon Freak bertanya dengan ragu, maksudmu peran akan terbalik di antara kita. Tanpa bantuan saya, Anda dapat mengharapkannya untuk melawan Anda dan bertindak sebagai tuan Anda setelah kekuatannya melampaui Anda. Tang Xiu mengangguk, itu bisa membunuhmu atau memperbudakmu. Makhluk tipe ular adalah yang paling kejam. Anda dapat membesarkan mereka selama bertahun-tahun, namun sedikit emosi tidak akan pernah mempengaruhi sifat mereka. Wajah Demon Freak sedikit berubah dan dia buru-buru bertanya, apakah Anda punya cara untuk mengatasinya, bos? Tang Xiu bergerak secepat kilat dan telapak tangannya menempel di dahi kakek tua itu. Sejak dia maju ke tingkat esens bintang langit, dia dapat dengan mudah mengetsa berbagai konten ke dalam pikiran target, sambil merasa malas untuk mengeluarkan manual seni memerintah binatang. Kekuatan apa? Kakek Demon Freak ingin menghindar dari naluri, tetapi kecepatan Tang Xiu terlalu cepat dan kekuatannya terlalu kuat. Dia tidak bisa bergerak meski berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Sementara pikirannya penuh dengan pemikiran bahwa Tang Xiu akan menyakitinya, art pengontrol binatang tiba-tiba muncul di benaknya. Ini adalah, dia terkejut dengan hal yang ekstrim. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Tang Xiu, metode misterius yang ditampilkan Tang Xiu membuatnya lebih terkejut. Dia mendengar bahwa hanya beberapa tokoh yang sangat kuat yang dapat melakukan teknik transmisi langsung. Selain itu, seni yang baru saja ia peroleh benar-benar dapat menyelesaikan kesulitannya ketika binatang kadaver menentangnya ketika itu menjadi jauh lebih kuat. Segera setelah Tang Xiu memberikan Pak Tua Demon Freak The Beast Controlling Art, dia melepaskan lelaki tua itu dan kembali beberapa meter jauhnya, berkata dengan ringan, ingat kata-kataku. Semua benda asing tidak lain adalah benda eksternal, karena benda yang benar-benar dapat Anda andalkan hanyalah kekuatan Anda sendiri. Baiklah, merasa bebas untuk menemukan kamar tamu untuk mengambil pil sanguin itu. Kekaguman terlihat jelas di wajah kakek tua Demon Freak saat dia memandang Tang Xiu. Dia dengan hormat mematuhi dan menghela napas lega saat dia mengambil binatang kadaver pergi dengan cepat. Dia dengan santai menemukan kamar dan kemudian mengambil pil sanguin,
duduk bersila dan mulai berkultivasi. 2 hari kemudian, Tom Regi sudah menempatkan seluruh pasukan bawah tanah di Saipan di bawah kendalinya. Dia membunuh banyak orang selama hari-hari ini, tapi itu lebih seperti dia menggunakan metode wortel dan tongkat untuk menjadi penguasa pasukan bawah tanah Saipan. Selama periode ini, beberapa praktisi dari pasukan lain ingin melenyapkannya. Akhirnya, Tang Xiu bertindak dan, setelah membunuh beberapa kelompok orang jahat, situasi di Saipan akhirnya tenang. Suara mendesing. Tang Guang diam-diam muncul di hadapan Tang Xiu dengan tampilan yang menarik. Setelah memberi hormat, dia dengan hormat berkata, "Saya telah maju ke tahap akhir Golden Core dan mungkin bisa menembus ke Nas Chen Soul segera, Grandmaster. Apakah kebencian yang terkandung dalam pil sanguin menyebabkan terlalu banyak dampak kepada Anda?" Tang Xiu mengangguk dan tersenyum. "Tidak," jawab Tang Guang sambil tersenyum. Tang Xiu mengangguk. "Kamu telah marah sejak kecil dan terbiasa dengan masalah hidup dan mati dalam pertempuran, jadi pikiranmu telah diasah. Tang An, kau juga berhasil menembus Golden Core tahap akhir." Sosok anggun muncul tiba-tiba di sebelah Tang Guang. Mengenakan jubah hitam, Tang An yang bertopeng perunggu berkata, "Saya telah maju ke tahap akhir Golden Core, Grandmaster. Sepertinya kalian saudara akan menjadi yang pertama menerobos ke Nas Chen Soul di sekte Tang kita. Pertahankan kerja keras karena saya berharap Anda bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Setidaknya, kamu tidak akan terlalu jauh di belakangku." Saudaranya saling bertukar pandang dan mengangguk dengan tegas sebagai jawaban. Cepat setelah itu, Mo Au dan Hao Lei muncul di depan Tang Xiu. Keduanya tampak sama bersemangat dan melaporkan setelah memberi hormat, "Kami baru saja menembus tahap akhir Golden Core, Sovereign. Tapi ranah baru kami belum begitu solid." "Itu sudah bagus," kata Tang Xiu tersenyum. "Tetap rajin berkultivasi untuk hari-hari berikutnya, sehingga Anda dapat dengan cepat menstabilkan wilayah Anda sepenuhnya." "Dimengerti." Kedua orang itu mengangguk. Segera setelah itu, Mo Au menoleh untuk melihat Tang Guang dan menyeringai berkata, "Nah, sekarang kultivasi saya telah menyusul Anda, mungkin tidak akan lama sebelum saya melampaui Anda." Tang Guang tersenyum menghina sebagai tanggapan. Dia mengulurkan 2 jari dan berkata, "Kamu tahu, beri 20 hari dan aku bisa menembus Nas Chen Soul Stage. Berapa lama menurut Anda yang Anda butuhkan sampai Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk maju ke Nas Chen Soul?" "Iya." Mo Au ternganga dan langsung tampak canggung. Itu sepenuhnya karena efek sanguin pil bahwa ia bisa menembus ke tahap akhir Golden Core. Terlebih lagi, dia bahkan belum menstabilkan wilayah barunya, apalagi membual tentang bergegas ke Nas Chen Soul Stage. Selain itu, ia sangat menyadari satu hal begitu Tang Guang maju ke Nas Chen Soul Stage, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Pria ini hanya akan membutuhkan jentikan jari untuk menangkis kekuatan habis-habisannya. "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Kuako dan Demon Freak? Apakah mereka belum selesai?" tanya Tang Xiu tersenyum. Keempatnya menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Kuako maju ke Golden Core Stage dengan sangat cepat, tapi itu semua berkat dia mendapatkan banyak bahan dan harta surgawi dan duniawi di Jepang, yang dia tukarkan dengan banyak pil. Tubuhnya masih mengandung banyak khasiat yang tidak terserap. Kemungkinan dia tidak bisa memperbaiki energi pil sanguin dalam waktu singkat. Sepertinya saya perlu memberinya pelatihan khusus. Bisakah kita juga berpartisipasi dalam pelatihan khusus ini, Sekte Master? Tanya Mo Au buru-buru. Pelatihan khusus, terutama yang diatur oleh Tang Xiu. Itu akan membuat kekuatan mereka maju dengan lompatan dan terikat setiap kali mereka menyelesaikannya. Meskipun pelatihan itu luar biasa menyakitkan, itu sangat bermanfaat bagi mereka, jadi Mo Au tidak bisa tidak bertanya tentang hal itu. "Nah, Anda tidak perlu pelatihan khusus, Au." Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kamu hanya perlu bekerja keras dan berlatih langkah demi langkah. Selain itu, pelatihan yang akan saya berikan kepada Kuako tidak akan banyak berpengaruh pada Anda." "Ah, kakek Demon Freak baru saja selesai. Ya, dia belum menembus ke Nas Chen Soul Stage, tapi dia agak mencapai tahap inti emas yang disempurnakan, seperti Tang Guang dan Tang An." "WHOOSH." Saat suara Tang Xiu memudar, sosok orang itu muncul di depan semua orang. Ekspresi terkejut yang menyenangkan di wajahnya, dia membungkuk pada Tang Xiu dan dengan penuh semangat berkata, "Saya baru saja maju ke tahap akhir Golden Core, bos. Saya awalnya menyiapkan banyak harta dan sedang menunggu Dao Master Poison sehingga dia bisa membantu saya maju ke tahap akhir Golden Core. Tapi sekarang sepertinya aku tidak membutuhkannya sama sekali." "Yah, kamu tidak akan membutuhkannya lagi karena dia sudah pergi dari dunia ini." Tang Xiu tersenyum. "Jika ada, kultivator pada tahap akhir Golden Core masih seperti semut bagiku, Demon Freak. Hanya setelah Anda maju ke Nas Chen Soul Stage di masa depan Anda akan mengerti seberapa besar abisal jurang pemisah di antara kedua tahap ini."
Panggung jiwa yang baru lahir. Demon Freak kakek tua menganga dan segera tersenyum hampa. Aku sudah puas dengan menerobos tahap akhir Golden Core, bos. Saya tidak berpikir saya bisa mencapai Naschen Soul Stage dalam hidup saya. Kenapa? Tang Xiu merajut alisnya. Itu karena seni kultivasi saya, jawab Demon Freak tanpa daya. Saya mendapatkannya dari seorang kultivator lepas, dan tahap tertinggi dari seni kultivasi ini hanya sampai tahap akhir Golden Core. Karena itu saya tidak memiliki seni kultivasi untuk maju ke tahap berikutnya. Anda memilih untuk tunduk kepada saya dan saya tidak takut pengkhianatan Anda, jadi saya akan mengajari Anda teknik kultivasi yang paling tidak akan mendorong Anda ke tahap kenaikan besar, kata Tang Xiu setelah ia dengan cepat menangkap artinya. Aku bahkan akan memberimu seni kultivasi untuk tahap selanjutnya di luar tahap kenaikan besar jika penampilanmu hebat. Ekspresi terkejut muncul di wajah Demon Freak. Tepat saat dia hendak berbicara, tangan Tang Xiu ditekankan di dahinya lagi dan isi dari seni kultivasi langsung muncul di pikirannya. Kakek itu sedikit menggigil dan tampak liar dengan sukacita. Rasa terima kasihnya hampir membuatnya bersujud kepada Tang Xiu. Ini adalah teknik kultivasi. Selanjutnya, itu memungkinkan seseorang untuk berkultivasi hingga ke tahap kenaikan besar. Seni kultivasi seperti itu benar-benar lebih berharga daripada 100 gunung emas di zaman sekarang. Kakek Demon Freak ini benar-benar akan setia dan mengabdi padamu mulai sekarang, bos. Kakek Demon Freak menangkupkan tinjunya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh setelah menerima teknik kultivasi. Tidak perlu menunjukkan loyalitas dengan kata-kata sebelum saya, buktikan dengan tindakan Anda di masa depan, kata Tang Xiu tersenyum. Iya nih, dia merasa enggan dan tidak mau, memeras otaknya berkali-kali tentang cara melarikan diri dari kendali Tang Xiu. Tapi sekarang dia diam-diam berpikir bahwa apa yang dikatakan Kuwako masuk akal. Mengikuti Tang Xiu benar-benar merupakan kesempatan untuk mendapatkan peluang besar. 2 jam kemudian, Kuwako buru-buru muncul di depan Tang Xiu dengan wajah yang antusias. Ketika dia melihat semua orang telah menyelesaikan kultivasi mereka dan melaporkan lebih cepat darinya, kegembiraan di hatinya lenyap seketika, dan kemudian dia dengan hormat berkata, saya telah menembus ke tahap pertengahan Golden Core, Sek Master. Dan saya yakin saya bisa segera maju ke tahap akhir segera. Tidak, Anda berkembang terlalu cepat dalam kultivasi Anda. Ini akan mengarah pada fondasi yang goyah. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Aku akan mengatur program pelatihan khusus untukmu setelah kita selesai dengan masalah ini dan kembali. Setelah Anda menstabilkan dunia baru Anda sepenuhnya dan Anda telah menyerap kemanjuran pil residu dalam sistem Anda, serta yang dari pil sanguin, Anda kemudian dapat maju ke tahap akhir Golden Core. Sovereign, kamu bilang aku punya banyak khasiat pil residu dalam sistem saya, dan bahkan energi sanguin pil belum sepenuhnya diserap. Tanya Kuwako ragu. Alih-alih langsung menjawab pertanyaannya, Tang Xiu bertanya, Anda sering merasa tubuh Anda menjadi hangat dan bahkan tiba-tiba panas mengalir dari bagian tertentu dari tubuh Anda ketika Anda berlatih, bukan? Juga, sensasi seolah-olah esensi sejatimu semakin kuat pada suatu tingkat, bukan? Ya, aku sering menemui kasus seperti itu. Kuwako mengangguk. Itu karena kemanjuran obat aktif di sistem Anda, jelas Tang Xiu. Kamu telah mengambil terlalu banyak harta surgawi dan duniawi sebelum ini. Sistem Anda tidak dapat sepenuhnya memperbaiki dan menyerap semuanya, mengingat tingkat kultivasi Anda pada saat itu. Setelah waktu yang lama, itu telah menumpuk dan tetap berada di sistem Anda. Kuwako langsung menangkap intinya dan mengangguk. Begitu, Kuwako akan mengikuti pengaturanmu, Sekte Master. Tang Xiu menoleh ke Demon Freak kakek tua dan berkata, sudah waktunya untuk menghubungi Angelo Dolan. Temukan di mana mereka berada. Kami akan menghilangkannya dengan cepat. Bajingan ini telah melukai orang-orangku, mereka harus membayar harga yang menyakitkan untuk itu. Dimengerti. Demon Freak kakek tua menurut. Orang tua itu bisa merasakan betapa protektifnya Tang Xiu terhadap bawahannya dari kata-katanya. Tiba-tiba, dia merasa bahwa mengabdikan kesetiaannya kepadanya benar-benar keputusan yang baik. Setelah dia membuktikan kesetiaannya dan benar-benar dikenali olehnya, kemungkinan besar dia juga akan membantunya membalas dendam musuhnya begitu dia terluka oleh orang luar. Dalam 2 hari berikutnya, Tang Xiu diam-diam bertemu Song Guanghui. Setelah mendiskusikan beberapa masalah dengannya, ia membawa semua orang ke kapal untuk bergegas menuju Samudra Pasifik. Meskipun Tom Regi baru saja menjadi penguasa pasukan bawah tanah Saipan, Tang Xiu tidak berniat meninggalkannya sendirian di Saipan dan membiarkannya memilih satu orang yang mampu dan setia untuk merawat Saipan atas namanya. Setelah itu, ia menggunakan cara khusus untuk membuat Tom Regi menelan pil sanguin dan membantunya untuk memulai jalur kultivasi. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit malam ketika angin laut yang sejuk bergoyang di atas laut yang tenang, mencerminkan keindahan-keindahan cahaya bintang yang samar-samar. Di tengah gelombang cahaya yang berkilauan,
banyak makhluk laut melompat keluar dari laut untuk mengintip ke dunia lain di luar habitat laut mereka. Dua liner mewah, masing-masing dengan akomodasi untuk ratusan orang, diam-diam berlabuh di tengah laut. Lampu warna-warni menghiasi mereka seolah-olah itu adalah beberapa permata besar berwarna-warni yang terbenam di laut. Sebuah meja panjang dengan berbagai macam buah-buahan dan makanan ringan dan peralatan indah diletakkan di dek busur. Gelas kristal penuh dengan anggur merah yang tampak seperti cairan darah yang sangat indah. Dua pria muda tampan Kaukasia mengangkatnya dan bersulang. Tuhan pasti tidur karena membiarkanmu berjalan-jalan di Pasifik, Willard. Piramida telah lama menghancurkan perusahaan ordo Anda, dan bahkan desas-desus mengatakan bahwa Anda bertemu setan sendiri dan minum dengannya. Bagaimana kamu bisa muncul di sini sekarang? Angelo Dolan mulai berbicara dengan senyum hangat, namun kata-katanya menarik, untuk sedikitnya. Mengenakan piyama merah, Willard yang berambut pirang panjang mengangkat bahu dan hanya minum anggur dari cangkir kristal. Dia kemudian dengan lembut mengambil sapu tangan putih untuk menyeka anggur di sudut mulutnya dan menjawab dengan senyum santai, Tuhan sedang tidur, ya. Entah tentang itu, tapi aku yakin setan tidak begitu menyukaiku. Kaulah yang dicintai setan, Angelo. Dia tidak datang untuk menemukanmu, jadi bagaimana dia memanggilku? Senyum di wajah Angelo surut. Oh, Dear Will, Anda tahu karakter saya, bukan? Saya tidak pernah suka bertele-tele. Jawab saja, mengapa Anda datang ke Pasifik? Jangan bilang kau juga berusaha mendapatkan harta itu. Ya kamu tahulah, pria akan mati demi kekayaan seperti burung demi makanan, jawab Willard. Legenda lokal mengatakan beberapa harta telah terkubur di sini, jadi tentu saja aku harus mencoba keberuntunganku juga, bukan begitu? Tapi setelah mengkonfirmasi itu adalah berita palsu yang dibuat oleh klan penyihir surgawi, aku tidak peduli lagi. Kemudian, saya bisa mengambil kesempatan ini untuk bersantai dengan baik. Saya punya anggur, makanan lezat, dan keindahan di sini. Selain itu, tempat ini tidak jauh dari Saipan. Memiliki kehidupan santai seperti ini di sini tidak buruk dan agak membuat saya puas. Jadi bisa dikatakan, kamu sedang liburan sekarang, ya? Jawab Angelo. Willard terkekeh dan berkata, aku tidak bilang aku sedang berlibur sendiri, ingatlah. Saya datang ke sini untuk menemukan harta karun itu, mengerti? Orang tua saya itu tidak sabar untuk memeras saya sepanjang waktu. Dia memperlakukan saya sebagai mesin pencetak uang bank, membuat saya sangat lelah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk melirik garis lurus pria kekar berjas hitam. Nada suaranya terdengar beberapa oktav dan bertanya dengan keras, hei, kalian. Apakah kamu tidak lelah? Tidak, kami tidak lelah, Tuan. Kelompok pria kekar menjawab dengan keras. Willard memutar matanya untuk merespons. Dia dengan lesu meregangkan tubuhnya sendiri dan mengerang. Bah, sekelompok orang menyebalkan munafik. Anda harus mengikuti keledai saya setiap hari dan bekerja demi uang, namun Anda keluar seperti Anda tidak lelah, ya. Sepertinya aku akan memperlakukan orang-orang ini sebagai bagal dan kuda nanti. Angelo tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras, bahwa haha, teman baikku Will. Anda benar-benar tak berdaya, bukan? Laki-laki saya akan mengatakan mereka lelah jika saya mengatakan mereka dan merasa energi jika saya mengatakannya. Oke, mari kita hentikan omong kosongnya. Willard melambai dan berkata, ngomong-ngomong, aku mendapatkan beberapa model bagus dari agensi Babel, mereka akan menunggumu di pesta. Jangan menolak saya sudah memeriksanya, keterampilan mereka luar biasa. Jangan ganggu pembicaraan tentang cewek. Angelo dengan hangat tersenyum dan berkata, aku awalnya berencana untuk mencari waktu, meskipun aku tidak pernah berharap untuk bertemu denganmu di sini. Mari kita berbincang bisnis dulu dan bersenang-senang nanti, iya. Willard mengangkat alisnya dan dengan lugas menjawab, saya telah diberitahu jutaan kali untuk berurusan dengan bisnis yang layak terlebih dahulu. Dan tahukah Anda, saya selalu sibuk dari Natal hingga Natal, dan itu membuat saya lelah seperti guk-guk salju. Tapi sekarang, saya hanya ingin berpikir bagaimana cara bersenang-senang dan mendapatkan kebahagiaan dalam melakukannya. Tuan Art yang terhormat, saya yakin Anda tahu tentang perampokan tambang berlian Dante di Afrika, mengingat jaringan Intel House Anda, kata Angelo aneh. Aku tidak perlu menyembunyikannya darimu karena mereka yang merampoknya adalah orang-orang rumah dolanku. Namun, kami memiliki beberapa konflik yang mendalam dengan beberapa penguasa lokal di sana, dan berurusan dengan mereka akan sangat merepotkan. Wajah Willard sedikit berubah. Dia menatap tajam ke arah Angelo Dolan dan menekankan setiap kata yang dia ucapkan sebagai balasan, saya akui minat saya akui. Berlangsung. Saya akan mempertimbangkannya jika saya pikir itu proposal yang bagus. Yah, manfaatnya akan seperti kue yang jatuh dari langit, aku jamin, kata Angelo dengan percaya diri.
Aku yakin tidak ada yang akan menolak kecuali otaknya mati. Saya membutuhkan rumah Anda untuk membantu saya menyelesaikan tempat-tempat miskin dan terbelakang di Afrika ini untuk membungkam kepala para penguasa lokal ini. Saya akan memberikan 20% dari keuntungan untuk rumah Anda. Bagaimana dengan itu? Dengan mata berkedip, pikir Willard selama beberapa menit. Dia perlahan mengulurkan jari-jarinya dan berkata, aku ingin 40%. Angelo memelototinya dan berteriak, apa-apaan ini? Rumahku dolan menderita kerugian besar hanya untuk merampok tambang berlian Dante itu dan sekarang kau ingin 40%. Apakah Anda gila atau dunia ini sudah gila? Itu tidak mungkin. Bahkan jika aku memberikan kata-kataku, para tetua keluargaku tidak akan pernah menyetujuinya. Jangan membuatnya terdengar seperti sebuah tragedi, kan? Willard mencibir. Mereka yang merampok tambang berlian Dante sama sekali tidak menderita kerugian. House Art masih dapat menyelidiki info ini sendiri. Baiklah, saya akan menurunkan nafsu makan. 30%. Lebih rendah dari itu, dan seni rumahku tidak akan menerimanya. Anda dapat mencari orang lain untuk kerja sama. 30%. Itu adalah sosok yang masih bisa diterima Angelo. Pada kenyataannya, situasi di Afrika sangat rumit. Apalagi 30%, dia bahkan siap berbagi 50% dari pendapatan. Tentu saja, ia secara alami akan memainkan beberapa trik untuk menurunkan harga sebanyak mungkin untuk mendapatkan bagiannya yang lebih besar. Baiklah, kesepakatan. Angelo Dolan dan Willard saling memandang. Keduanya dengan gembira tersenyum dengan cara yang sama pada saat bersamaan. Yang terakhir kemudian bertepuk tangan dan seorang pria besar tiba-tiba bergegas ke kabin. Beberapa menit kemudian, 4 pirang yang menggerahkan keluar bersamanya. Willard memandangi Angelo Dolan dan menyeringai, nah, bagaimana kalau bersenang-senang bersama? 2 untuk masing-masing. Angelo menyukai wanita, terutama model wanita yang sering muncul di depan umum karena beberapa dari mereka yang bermain dengannya mungkin tiba-tiba akan menjadi sensasi dan superstar suatu hari nanti. Namun, dia masih memiliki sesuatu untuk ditangani, jadi dia menggelengkan kepalanya. Aku sudah bilang, kita harus ngobrol beberapa masalah serius dulu. Beberapa teman akan datang nanti, jadi mari kita tunggu mereka. Beberapa teman. Siapa? Willard terkejut. Demon Freyak kakek tua, kata Angelo Dolan tersenyum. Akankah Art tiba-tiba bangkit dari kursi dengan ekspresi ketakutan dan buru-buru berkata, sobatku Angelo yang terkasih, apakah kamu benar-benar gila? Mengapa Anda memanggil kakek Demon Freyak itu? Dia orang gila yang bermain-main dengan orang mati hampir setiap hari. Sialan, aku tahu itu. Tidak mungkin kue apapun akan jatuh dari langit. Saya pikir saya baru saja mendapatkan masalah besar, saya tidak pernah berpikir saya akan menghadapi nasib buruk seperti itu. Mengapa kamu terdengar seperti kamu sangat takut pada iblis tua itu, kata Angelo aneh. Apakah karena dia terus merindukanmu, atau kamu mendapat permusuhan atau sesuatu dengannya? Nah, aku tidak punya permusuhan dengan orang itu. Tapi dia membuatku masuk ke dalam lubang kumuh ketika dia merampok beberapa harta dari rumahku. Willard melambaikan tangan dan berkata, aduh, aku benar-benar ingin meledakkannya untuk membuatnya mengembalikan harta keluargaku. Angelo menunjuk ke barisan orang-orang kuat di dekatnya dan berkata sambil nyengir, bisakah kamu mengemas iblis tua itu dengan orang-orang yang kamu bawa? Sebuah cahaya aneh muncul di mata Willard dan dia dengan bangga menyatakan. Bahkan jika mereka tidak bisa menyingkirkan orang itu, mereka juga tidak akan kalah. Tuan muda, Bele dengan pinggang ramping yang berayun dengan pakaian profesional dan kacamata berbingkai emas berjalan keluar dari kabin. Dia berjongkok di sebelah Angelo dan berbisik, kami baru saja melihat sebuah kapal menuju ke arah kami beberapa mil laut jauhnya. Angelo mengerutkan alisnya dan menyeringai berkata, orang Cina mengatakan kamu berbicara tentang iblis dan iblis akan mendatangimu. Jika tebakanku benar, itu pasti iblis tua itu dengan anak buahnya. Willard memutar matanya dan mengerang. Kau tahu, aku benar-benar berharap aku tidak pernah melihatnya. Tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali saya bertemu dengannya. Segera setelah itu, sebuah kapal mewah perlahan mendekat. Ketika Angelo dan Willy melihat Pak Tua Demon Freyak berdiri di debusur, yang pertama berdiri, merentangkan lengannya dan tersenyum berkata dengan suara keras, hei, Pak Tua Demon Freyak. Selamat datang. Kapal mewah berlabuh dan kakek tua Demon Freyak tampak terkejut, sebelum tertawa kering. Haha, Angelo Dolan, kamu benar-benar tidak sabar dan tidak sabar untuk melihat setan sendiri, kan? Untuk berpikir bahwa kamu sangat bahagia karena kedatanganku, haruskah aku mengatakan aku merasa terhormat atau apa? Senyum di wajah Angelo surut. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, hei, Demon Freyak kakek, itu bukan lelucon yang lucu, kau dengar. Dia tidak bercanda karena Anda pasti akan menjadi dewa agung Anda, setan sendiri, hari ini.
Tang Xiu memimpin Tang Guang dan yang lainnya keluar dari kabin dan datang ke sisi kakek tua Demon Freak. Yang terakhir membungkuk dan kemudian pindah ke belakang Tang Xiu. Kecemasan dan kewaspadaan memenuhi mata Angelo Dolan, dan dia bahkan merasa sedikit terkejut di dalam hati. Dia tahu sikap Demon Freak kakek tua dan sangat menyadari bahwa iblis tua ini tidak hanya kejam dan berdarah dingin, tetapi juga sangat sombong. Tapi siapa sebenarnya pemuda itu? Dan mengapa kakek Demon Freak bertindak sangat hormat padanya? Siapa kamu? Angelo mundur beberapa langkah. Ketika orang-orangnya dengan cepat berkumpul di sisinya, dia bertanya dengan muram. Di haluan kapal mewah, Mo Wu bergerak di atas sofa. Tang Xiu tersenyum dan duduk di atasnya, meletakkan kaki di atas yang lain, dan kemudian menyalakan sebatang rokok. Melihat kedua pria itu dengan senyum bahagia, dia menyeringai berkata, "Kamu tahu, saya kira tidak ada kebutuhan bagi kamu untuk mengetahui siapa aku untuk Tuhanmu yang paling disegani. Setan sendiri, akan merasa senang melihatmu dan tidak akan bertanya siapa yang mengirimmu padanya." Angelo Dolan menatap belati ke Tang Xiu dan bertanya, apakah ada permusuhan di antara kita? Dendam ada di sana, dan kebenciannya sedalam samudera berdarah. Tang Xiu mengangguk. Tapi bukan hanya kamu. Orang-orang yang kau bawa dan semua keparat di House Dolan terkutuk, termasuk yang ada di perusahaan BUMN di bawah kendali keluargamu. Angelo mengalihkan pandangannya ke Patua Demon Freak dan dengan marah berteriak, "Kakek Demon Freak, kita sudah berteman dan bekerja bersama selama bertahun-tahun, kenapa kau memilih untuk mengkhianati kita? Setiap burung yang baik akan memilih pohon-pohon bagus untuk bersarang. Bosku memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia bahkan memiliki sarana untuk membuatku lebih kuat, jadi itu adalah pemberian yang aku bersedia ikrar setia kepadanya." Demon Freak kakek tua menyeringai berkata, "Kau tahu, aku bisa mendapatkan beberapa manfaat dari kerja sama dengan Dolan rumahmu, memang. Tetapi membandingkan apa yang saya dapatkan dari Anda dan apa yang bisa saya dapatkan dari bos saya sama seperti membandingkan siang dan malam. Anda hanya bisa menyalahkan kemenyebalkan Anda, Angelo. Anak buah bosku tidak mudah dihadapi, ingatlah." Angelo sangat terguncang dalam hati. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah mengira bahwa kakek Demon Freak sebenarnya akan memanggil pemuda itu sebagai bosnya. Panggung musik macam apa ini? Ini jelas musik guk-guk yang menjilati tuannya. Ini buruk. Angelo menyadari bahwa dia sedang dalam krisis. Dia hanya membawa beberapa orang dari rumahnya, 4 di antaranya adalah orang kepercayaan terdekatnya. Meskipun mereka sangat kuat, mereka masih belum bisa menandingi kakek tua Demon Freak. Bahkan jika keempat ini untuk bergandengan tangan, mereka hanya akan bisa bersaing dengan iblis tua secara merata. Namun, krisis yang sebenarnya bukanlah setan tua ini, tetapi pemuda misterius itu dan anak buahnya. Mereka bisa membuat kakek tua yang hanya menghormati yang kuat untuk tunduk, itu hanya berarti bahwa kekuatan mereka di atas miliknya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan mati di laut ini hari ini? Gelisah mengisi seluruh Angelo. Dia berbalik untuk melihat Willard di dekatnya dan segera memiliki ketenangan pikiran. Willard sendiri telah diam, tetapi dia dengan tenang mengamati Tang Xiu dan anak buahnya. Ketika Angelo menoleh untuk menatapnya, dia menjawab dengan wajah mengejek, "Berikan Art House saya 40% saham tambang berlian dan teh Afrika dan saya akan bekerja sama dengan Anda untuk menyelesaikan masalah segera ini." Angelo berhenti sejenak dan kemudian mengangguk. "Sepakat." Meremas senyum, Willard menatap Mo Wu dan tersenyum, "Aku yakin kamu mengenaliku, sobat. Sudah beberapa tahun sejak kami terakhir bertemu, tapi saya tidak pernah berpikir Anda benar-benar memilih master Anda. Saya mengirimi Anda beberapa orang untuk menghibur kalian di masa lalu dan menciptakan ahli yang sangat kuat dari Anda." Tang Xiu mengangkat alisnya. "Dia akan seni, bos." Mo Wu dengan hormat berkata, "Kamp pelatihan yang dulu saya latih didirikan oleh keluarganya. Sejauh yang saya tahu, anggota House Art sangat kuat, kekuatan mereka hampir tidak manusiawi. Wasiat ini adalah yang pertama dalam seni rumah. J memiliki hak istimewa dan hak yang hebat dan dia pernah mencoba merekrut saya." "Saya mengerti." Tang Xiu mengangguk. "Dia baru saja mengatakan kalian. Apakah ada orang lain di antara kalian semua?" Ekspresi Kuwako agak jelek. Dia pernah menyaksikan adegan pembunuhan Willard. Benar-benar gila dan sangat berdarah. Dia bahkan diam-diam senang dia tidak berdiri di hadapannya pada saat itu, kalau tidak dia sudah mati. Setelah mendengar kata-kata Tang Xiu, dia melangkah maju dan melaporkan dengan hormat. "Sekte Master, organisasi pembunuh yang pernah menjadi milikku untuk menerima misi pembunuhan di mana pihakku pada awalnya berada di pihak yang sama dengannya. Karena itu, saya pernah menyaksikan apa yang bisa dia tunjukkan pada waktu itu. Dia sangat kuat, pasti ahli top bagi saya saat itu. Lebih jauh, dia juga ingin merekrut saya, meskipun tanggapan saya asal saja. Kemudian saya menemukan kesempatan untuk kembali ke Jepang.
Tang Xiu mengerti dalam sekejap dan tersenyum berkata, begitu. Seni Will ini tampaknya menjadi pria yang sangat kuat di matamu sebelumnya, kalau begitu. Jika itu masalahnya, maka saya akan memberi Anda dua solusi. Tapi ingat, jangan membunuhnya. Mungkin dia bisa dijual dengan harga yang bagus. Mo Au dan Kuwako Yamamoto bertukar pandang dan segera mengangguk. Tang Xiu memandang Angelo dan Will di kapal yang berlawanan dan dengan ringan tersenyum. Aku hanya di sini untuk membalas orang-orangku. Namun, saya tidak pernah berpikir saya akan memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang. Ini tidak buruk. Mata yang bermusuhan menatap Tang Xiu, Angelo bertanya dengan nada dalam, aku masih tidak jelas permusuhan seperti apa yang ada di antara kita, Tuan. Selain itu, adakah kebutuhan bagi Anda untuk menyembunyikan sesuatu? Anda harus menjadi sangat kuat sendiri karena Anda bisa menjadikan Demon Freya kakek tua menjadi bawahan Anda. Siapa kamu? Mari kita mengobrol karena aku masih merokok, kalau begitu. Tang Xiu melihat rokok di tangannya dan menemukan itu belum selesai, jadi dia tersenyum dan berkata, biarkan aku memberitahumu. Saya Tang Xiu dari Tiongkok. Dan Anda, Angelo Dolan, Anda membawa pejuang genetik perusahaan BUMN Anda untuk menyergap anak buah saya di Saipan. Itu tidak pantas untuk. Itu sebabnya saya ingin bertanya kepada Anda, mengapa Anda membawa mereka untuk mencegat dan menyergap mereka. Kepala Angelo penuh kebingungan. Dia memandang Tang Xiu dengan wajah bingung dan bertanya, anak buahmu. Siapa mereka? Saya membunuh banyak orang di Saipan. Masalah bisa dihindari ketika masalah menimpamu dari surga, tetapi tidak ada harapan untuk melarikan diri saat kau memintanya. Sungguh, Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, memikirkan bahwa kamu seperti guk-guk gila untuk menyergap dan membunuh begitu banyak orang di Saipan benar-benar tak terduga. Tapi aku akan memberitahumu, namanya adalah Singa Emas Jinsi. Apakah kamu tidak mendengar tentang dia? Singa Emas. Sebuah cemberut muncul di wajah Angelo dan dia menggeram. Jadi, kau Tuan Singa Emas, ya. Sepertinya kaulah alasan dia menjadi begitu kuat. Itu benar, saya menyergap kelompoknya saat itu. Bajingan menyebalkan itu membunuh adikku. Aku benci saudara haramku, tapi dia masih saudaraku, jadi orang itu harus mati. Tang Xiu tampak terkejut. Dia menjentikkan puntung rokok dengan santai dan bertepuk tangan dengan tersenyum. Au, ingat kata-kata orang ini. Jinsi membunuh saudaranya, yang berarti dia mendapat kontribusi besar. Buat catatan untuk memberinya hadiah setelah kita kembali. Dimengerti. Mo Au sendiri tidak mengerti mengapa Tang Xiu begitu membenci rumah Dolan. Tetapi dia tidak banyak bertanya dan hanya membuat catatan mental House Dolan adalah musuh bebuyutan, dan membunuh mereka bisa dihargai. Aku akui kamu sangat kuat, Tang Xiu. Tapi kita juga bukan orang awam yang lemah. Angelo menggeram. Kami bisa keluar dan mati bersama denganmu jika kami pikir kami tidak bisa bertahan hidup. Hanya sedikit dari Anda yang akan bertahan bahkan jika Anda membunuh kita semua, jadi lebih baik untuk bernegosiasi dan melepaskan masalah ini hari ini. Bagaimana dengan itu? Pertumpahan darah dari orang-orangku tidak akan pernah bisa ditukar atau diperdagangkan. Tang Xiu mencibir. Ketika kamu menyergap dan mengepung anak buahku, kamu harus siap untuk dibalas. Sepertinya berbicara itu tidak berguna. Membunuh mereka semua. WHOOSH. WHOOSH. Dua sosok berkedip-kedip secepat kilat dan mendarat pertama di garis yang berjarak 10 meter jauhnya Mo Au dan Kuwako Yamamoto. Mereka langsung melepaskan pedang immortal masing-masing. Namun, target mereka bukanlah Angelo Dolan tetapi Will Art. Tang Guang dan Hao Lei bertukar pandang dan tersenyum. Mereka mengikuti untuk bergegas menuju kapal penumpang. Tetapi satu orang bergerak lebih cepat dari mereka kakek tua yang bingung. Iblis tua baru saja merasakan manfaat manis yang ia dapatkan dari Tang Xiu hari ini yang menyebabkan promosi tingkat kultivasinya. Dia menerobos ke tahap akhir Golden Core, jadi dia tidak sabar untuk menampilkan apa yang bisa dia lakukan sebelum Tang Xiu, berharap mendapatkan hadiah lebih banyak. Dia pikir itu akan sia-sia jika Tang Xiu memberinya hadiah pil sanguin lainnya. Melihat sosok menyerbu datang ke arah mereka, Angelo dan Will berlari mundur hampir pada saat yang sama. Puluhan orang mereka dengan cepat mengganti posisi mereka dan bersiap untuk bertarung. Ini menarik. 4 pria jangkung dengan rambut putih panjang dan kulit kemerahan muncul di udara di sekitar Will Art, memegang senjata-senjata aneh. Semuanya memancarkan aura dingin bukti bahwa mereka menyembelih senjata. Menarik. Pikiranku persis. 2 lelaki tua berwajah tenang dengan sepatu goni dan topi segi 8 langsung muncul dari kabin, melindungi Angelo Dolan dari kanan dan kiri. Mereka adalah pakar House Dolan yang bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Angelo pejuang genetik yang telah disuntik dengan agen genetik berkali-kali. Yang hadir mereka pastilah laki-laki dengan tulang tembaga dan besi dan kecepatan secepat kilat dan kekuatan yang tak pernah habis.
Tang Xiu tetap tenang dan bahkan tidak tersentak karena ini semua terjadi. Di matanya, semua orang di kedua garis itu tidak lain adalah mayat yang akan diumpankan ke hiu. Dia mungkin tidak memiliki banyak kepercayaan diri kalau sudah 2 hari yang lalu. Tapi sekarang benar-benar berbeda karena Mo Wu dan yang lainnya memiliki kekuatan mereka yang dipromosikan dengan cepat. Bahkan Kuoko sekarang berada di tahap pertengahan Golden Stage, sedangkan sisanya telah maju ke tahap akhir Golden Core. Benar-benar mudah bagi mereka untuk melenyapkan semua musuh di sana. Terlebih lagi, masih ada kakek Demon Freak. Kekuatan kakek tua ini sangat kejam sehingga dia bisa membunuh semua orang sendirian. Seperti yang diharapkan, tepat ketika kelompok itu menyerbu ke garis depan, mereka segera meluncurkan pembantaian berdarah. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit kecuali Angelo Dolan, Will Art, dan keempat lelaki tua yang melindunginya sebelum sisanya semua dibantai. Ketidakpercayaan terlihat jelas di mata Angelo. Rasa dingin memenuhi seluruh hatinya. Dia membawa lebih dari 40 pejuang genetik dari BUMN, yang semuanya memiliki kekuatan hebat dan bisa dikatakan sebagai elit terbaik dari BUMN. Namun, mereka bahkan tidak bisa melawan menghadap orang-orang ini, meninggalkannya ketakutan yang mendalam di dalam. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri. Tidak peduli seberapa tidak ingin Angelo, situasinya memaksanya dan dia tidak ingin mati. 1095. Ketakutan juga merayap di dalam hati Will Art. Dia sangat menyesali keputusannya, karena dia hanya peduli tentang manfaat yang dijanjikan oleh Angelo. Itulah alasan mengapa ia ikut campur dalam masalah ini, namun itu sekarang membawanya ke bahaya karena salah penilaiannya sendiri. Melarikan diri. Tapi bagaimana caranya? Mereka berada di tengah lautan dan dikelilingi oleh perairan Laut Biru. Kecuali dia bisa menjadi makhluk laut yang bisa dengan bebas berselancar di laut, kalau tidak dia akan tenggelam karena kehilangan kekuatannya atau menemui ajalnya di tangan musuh. Bagaimana kalau kita membicarakan ini, Tuan Tang? Keempat lelaki tua di sekitar Will Art dengan cepat memblokir Mo Wu dan Kuoko Yamamoto dan Will dengan cepat mengambil keputusan dan berteriak. Ekspresi menghina melintas di mata Tang Xiu saat dia dengan ringan tersenyum. Kamu sudah memutuskan untuk membantu Angelo Dolan, dan banyak orangmu telah dibunuh olehku. Apa menurutmu ada hal lain yang bisa dibicarakan di antara kita? Ya. Aku tidak pernah kekurangan tenaga, Tuan Tang, jawab Will Art dengan nada yang dalam. Kamu baru saja membunuh satu kelompok pria, jadi aku secara alami memiliki penggantinya. Jika Anda suka, saya dapat mengirim sekelompok orang untuk membiarkan orang-orang Anda bersenang-senang membantai mereka. Hehe, aku benar-benar merasa terhormat untuk orang-orangmu yang bos besar mereka begitu baik dan hebat namun tidak menganggap serius kehidupan mereka. Tang Xiu mengacungkan jempol dan memuji. Will Art, biar aku beritahu. Saya tidak punya niat untuk membunuh Anda dan hanya ingin membuat Anda bertindak sehingga Anda bisa mendapatkan saya harga yang bagus. Baiklah, katakan padaku keripikmu karena kamu ingin bicara. Saya bisa mempertimbangkannya jika Anda bisa membangkitkan rasa ingin tahu saya. Ini sangat disukai Will Art. Tetapi ketika dia akan menjawab, dia tiba-tiba merasakan tatapan tajam dari samping. Angelo Dolan memelototinya dengan marah dan berteriak, Will, bagaimana Anda bisa? Anda adalah teman lama saya dan kami sudah saling kenal selama lebih dari 1 dekade. Jangan bilang kau akan menjadi seperti itu Demon Freak dan mengkhianati aku juga. Saya akan memberi Anda keuntungan 60% dari tambang berlian dan teh Afrika. Will Art menyukai kekayaan dan bermimpi tinggal di istana yang terbuat dari emas murni dan dihiasi oleh batu permata yang berharga. Namun, jika dia harus memilih antara hidup dan kekayaan, dia pasti tidak akan ragu untuk memilih yang pertama. Dia masih waras. Bahkan jika semua kekayaan di dunia akan diberikan kepadanya, untuk apa semua itu jika dia tidak hidup untuk menikmatinya? Will Art menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat menjauh dari Angelo, mencibir. Sobat lama, iya, tidak ada yang lain selain manfaat di antara kami. Kami hanya menghabiskan sedikit waktu untuk saling mengenal. Anda menyaksikan sendiri kekuatan mereka, Angelo. Hanya menyerah segera, kalau tidak Anda hanya akan menuju kematian Anda. Tapi tidak mungkin aku akan mengikutimu. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan tatapan pembunuh Angelo dan memandang Tang Xiu. Tuan Tang yang terhormat, saya sangat menyukai kehidupan. Saya lebih suka menghirup udara segar dan menikmati kemegahan dunia ini. Kesepakatan yang ingin saya miliki dengan Anda sederhana. Saya mendapatkan segunung kekayaan, sementara rumah saya sama saja. Jika Anda membutuhkan kekayaan, saya bisa menawarkan Anda banyak kekayaan selama Anda membiarkan saya pergi, semua sebagai ganti persahabatan Anda. Persahabatan. Bahkan bagian kecil dari pikiran Tang Xiu tidak melewatinya sekilas. Orang ini baru saja berdiri di sisi yang sama dengan Angelo, memandangnya sebagai musuh bersama. Namun, di bawah ancaman kematian, dia berkedip dan baru saja menjual Angelo.
Dia mungkin juga menemukan tahu sebagai tamengnya jika dia menawarkan persahabatan semacam itu. Namun, usul Will masih menggelitik rasa ingin tahunya. Dia sangat membutuhkan uang. Tenaga kerja di bawahnya tumbuh, dan tingkat konsumsi sumber daya jauh melampaui harapannya, jadi dia hanya bisa memilih untuk memberi Willard kesempatan seperti itu. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Berapa banyak kekayaan yang ingin Anda belanjakan untuk membeli hidup Anda? Menurut Anda, berapa nilai hidup Anda? Tang Xiu menyalakan kembali rokoknya dan mengisapnya sebelum bertanya sambil tersenyum. Merenung sejenak, Willard melihat keempat putranya muntah darah setelah dipukul terbalik. Dia langsung berteriak, 1 miliar USD. Saya akan membeli hidup saya dengan 1 miliar dolar. Memberi isyarat yang oke, Tang Xiu tertawa keras. Aha, bagus sekali. Angka ini cukup memuaskan. Au, Kuwako, tunggu dan santai saja. Willard, kamu sudah membeli nyawamu, kenapa kamu tidak membeli lebih banyak nyawa? Keempat pria Anda ini cukup kuat, berapa nilai hidup mereka? Sebuah cahaya dingin muncul di mata Willard. Dia tidak ingin menghabiskan uang receh untuk 4 sampah yang tidak bisa melindunginya. Tapi dia bisa mengatakan bahwa Tang Xiu masih ingin memancing lebih banyak darinya, jadi dia memikirkannya dan mengertakkan giginya, 100 juta dolar Amerika Serikat. Saya menghargai mereka hingga 100 juta dolar AS, memberi atau menerima. Memberikan acungan jempol, Tang Xiu memuji. Kamu sangat dermawan. Anda membuat saya agak terkejut atas kemurahan hati seperti itu. Anda melihat orang-orang saya di sini, menurut Anda seberapa banyak saya menghargai mereka? Apakah wajah Art sedikit berubah dan dia memandang Mo Au, Kuwako, dan yang lainnya ketika dia bertanya, berapa nilainya bagi Anda? Tang Xiu bangkit dari sofa dan mengulurkan 5 jari. Willard terkejut dan kagum, 500 juta dolar. Anda mengatakan nilai bawahan Anda bernilai 500 juta dolar Amerika Serikat. Apakah kamu bercanda? Enggak, tidak ada orangku yang bernilai 500 juta dolar Amerika Serikat. Tang Xiu menggelengkan kepalanya. Di dekatnya, kakek Demon Freak sudah membunuh 2 ahli yang kuat di bawah Angelo. Setelah mendengar kata-kata Tang Xiu, cahaya dingin muncul di matanya. Dia pikir semua kata yang dikatakan Tang Xiu sebelumnya semua omong kosong. Dia tidak pernah peduli dengan anak buahnya. Orang yang berhati dingin membuat benih pemikiran untuk melarikan diri dari belenggu iblis Tang Xiu dan untuk menghindari pria itu sendiri mulai bertambah banyak. Tang Xiu menyeringai berkata, tidak, aku tidak akan pernah menjual anak buahku bahkan seharga 10.000 atau setengah miliar dolar, karena mereka semua adalah harta tak ternilai bagiku. Rasa jijik terlihat jelas di wajah Willard. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak pernah berpikir Anda suka bercanda begitu banyak, Tuan Tang. Segala sesuatu di dunia ini memiliki harga, termasuk orang. Hidup saya sendiri sangat berharga, dan mereka juga memiliki label harga mereka sendiri, termasuk orang yang saya cintai. Selama harganya cukup tinggi, saya bisa. Kamu bisa membunuh mereka atau menjualnya, katamu. Tang Xiu mencibir. Willard tidak menjawab, tetapi ekspresinya mengkhianati pikirannya, yang sejalan dengan dugaan Tang Xiu. Dalam hati, Tang Xiu menghela nafas. Dia memandang Mo Au dan Kuwako Yamamoto, bertanya dengan ringan, apakah kalian berdua berpikir sudah cukup? Kuwako berjalan maju dan dengan hormat menjawab, dia masih sulit menerima harga jika itu dikalikan 5, Sekte Master. Dikalikan 5, Tang Xiu diam-diam menggeram dan terperangah. Dia tidak menyangka Kuwako Yamamoto akan sekejam ini untuk menuntut harga selangit seperti itu, 1,1 miliar dolar Amerika Serikat dikalikan 5 adalah 5 plus miliar dolar. Bahkan jika Willard punya uang, bisakah dia membayar sebanyak itu? Namun, sesuatu yang tidak pernah dia duga akan muncul kemudian muncul. Willard menatap tajam ke arah Kuwako Yamamoto dan berkata dengan lantang, Tuan Tang yang terhormat, apa yang baru saja saya katakan mungkin terlalu sedikit, jadi saya harap Anda bisa memaafkan saya. Lagi pula, saya sudah terlalu lama menjadi seorang pengusaha, jadi saya tidak bisa menahan harga dalam banyak kasus. Saya akui bawahan Anda benar. Saya masih bisa menerimanya jika dikalikan 5. Tapi itu hampir mencapai batasku. Tang Xiu diam-diam takjub dalam hati. Dia tidak pernah berpikir Willard adalah orang kaya ini. Dia akan menjadi taipan lokal jika dia warga negara Cina. Bahkan jika namanya terdaftar di daftar keberuntungan China, dia pasti akan berada di peringkat teratas. Kesepakatan. Tang Xiu tersenyum mengangguk ke Willard. Sudah di hadapan maut, Angelo dolan seperti jiwa yang sekarat. Dia benar-benar ingin muntah ketika dia melihat senyum kemunafikan Tang Xiu dan senyum Willard yang kering dan terpaksa. Apa yang dia perlu pikirkan saat ini adalah menyelamatkan hidupnya sendiri karena itu adalah hal yang paling penting baginya. Bahkan jika itu berarti dia harus memeras kekayaan besar seperti Willard.
Angelo memandang Tang Xiu dan berkata dengan lantang, saya minta maaf atas apa yang telah saya lakukan pada pasukan Anda, Tuan Tang. Konflik di antara kita juga salahku, tapi aku bersedia membeli hidupku, jadi tolong sebutkan harganya. Oh, Tang Xiu tersenyum samar padanya. Tiba-tiba, dia mengangkat ibu jari dan memuji. Kamu pria yang pintar, dan pria yang pintar bisa hidup untuk waktu yang lama. Jadi, apa pendapat Anda tentang diri Anda? Apakah Anda pikir hidup Anda lebih berharga daripada Willard? Atau milikmu jauh lebih murah daripada miliknya? Warna putih dan biru sesekali melintas di wajah Angelo. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir hidup saya lebih berharga daripada Willard, Mertang. Tapi rumahku Dolan sangat istimewa. Sekalipun aku yang berada di barisan pertama penerus DPR dan kandidat utama, aku tidak bisa mengeluarkan kekayaan sebanyak itu. Tapi Willard berbeda karena semua hak rumahnya ada di tangan dan ayahnya. Itu sebabnya dia masih bisa memeras lebih banyak. Tutup mulutmu, Angelo. Mata Will berubah merah padam seketika. Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Angelo akan menikamnya saat ini. Batuk 5,5 miliar dolar sudah merupakan batas yang dia mampu. Akan sangat disayangkan jika dia meminta lebih banyak uang dari ayahnya. Tang Xiu tertawa keras, hahaha. Untuk berpikir Anda masih dapat batuk lebih banyak uang, Will. Sepertinya harga yang saya minta benar-benar terlalu rendah, ya. Angelo, tiba-tiba saja aku berubah pikiran. Saya bisa menyelamatkan hidup Anda jika Anda bisa mengeluarkan lebih banyak uang daripada Willard dalam 2 jam. Angelo menggigil dalam diam dan diam beberapa menit. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, saya harus memanggil ayah saya. Dia satu-satunya yang bisa menarik uang sebanyak itu, sedangkan aku hanya punya 1 miliar dolar Amerika Serikat di bawah kendaliku. Tang Xiu mengangkat alisnya dan berkata, beri dia laptop dan biarkan dia mentransfer 1 miliar dolar Amerika Serikat itu ke akun kita. Mo Au mengeluarkan sedikit sinis-sinis. Dia telah mengikuti Tang Xiu selama beberapa waktu dan tahu betul beberapa sisi Tang Xiu. Meskipun dia tidak tahu alasan spesifiknya, fakta bahwa penduduk House Dolan sudah dijatuhi hukuman mati tidak mungkin diubah. Oleh karena itu, bahkan jika Angelo Dolan mengeluarkan lebih dari 1 miliar dolar, tidak mungkin dia bisa mengubah hasil kematiannya. Transfer kawat online. Dia mengeluarkan laptop dari cincin interspatial saat dia berbicara dengan Angelo dengan suara yang dalam. Melihat Mo Au mengeluarkan laptop seolah memanggilnya membuat Angelo langsung terkejut. Dia dengan hati-hati mengamati Mo Au untuk sementara waktu sebelum menerima laptop dan berkata dengan keras kepada Tang Xiu, saya dapat mentransfer uang ke akun Anda sekarang, tetapi bagaimana Anda dapat menjamin Anda tidak akan membunuh saya? Aku selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Saya berjanji akan menyelamatkan hidup Anda, jadi saya tidak akan membunuh Anda, kata Tang Xiu acuh tak acuh. Menjamin. Pernyataan lisan bukan jaminan. Entah bagaimana, Angelo hanya bisa merasa sedikit gelisah. Tetapi dia masih mengertakkan gigi dan menggigit peluru dan mendepositokan lebih dari 1 miliar dolar di rekening bank Swiss-nya ke rekening yang diberikan Tang Xiu kepadanya. Setelah transfer selesai, dia bertanya, bisakah saya menghubungi ayah saya sekarang? Jangan terburu-buru. Tang Xiu melambai dan berkata, mari kita berurusan dengan beberapa hal lain terlebih dahulu. Akankah Angelo hanya mentransfer uang ke akun saya, jadi bukankah Anda juga harus mentransfer uang? Jangan bercanda dengan saya bahwa apa yang baru saja Anda katakan adalah untuk menghibur saya. Saya cukup kecil dan itu akan membuat saya marah. Dalam hati, Willard memiliki beberapa penyesalan karena dia sudah menyinggung Angelo Dolan, tetapi Tang Xiu tidak berniat untuk membunuh orang itu lagi. Itu berarti bahwa dia harus berhati-hati untuk menjaga orang ini di masa depan. Baiklah, aku akan mentransfer uang sekarang. Will mengambil laptop dan mentransfer 5,5 miliar dolar Amerika Serikat ke rekening Tang Xiu melalui selusin rekening bank. Mengenakan senyum bahagia, Tang Xiu berpikir bahwa itu benar-benar tidak terduga bahwa dia bisa mendapatkan panen besar seperti saat berburu Angelo Dolan. Uang yang ia peras dari kedua pria itu hampir 7 miliar dolar, yang sedikit lebih dari 40 miliar dalam RMB. Menghasilkan uang dengan merampok dan menjadi perampok benar-benar hebat. Sangat mudah menghasilkan uang. Bagaimanapun, Tang Guang mengirim Angelo dan anak buahnya pergi. Saya berharap mereka bisa belajar pelajaran dari ini dan tidak pernah mempercayai orang lain di kehidupan berikutnya. Tang Xiu duduk di sofa dan mengangkat salah satu kakinya di atas yang lain dan mengeluarkan perintah sambil tersenyum. Oke, setelah menyimpan laptop kering interspatial, Mo Au langsung muncul di depan Angelo Dolan. Sebelum dia menyerang orang itu, 2 lampu pedang langsung menyala dan membunuh 2 orang tua yang terluka parah. Dia kemudian mengendalikan pedang immortal dan menusuk Angelo sesaat setelahnya. Engah! Angelo Dolan batuk seteguk darah dan menutupi dadanya yang menusuk.
Tidak percaya semua matanya ditunjukkan saat dia berteriak, "Mengapa? Kamu jelas mengambil uangku. Kenapa masih membunuhku?" Aku hanya mengatakan aku tidak akan membunuhmu, tetapi aku tidak pernah mengatakan bahwa orang-orangku tidak akan. Tang Xiu dengan mengejek menjawab, "Rumahmu Dolan sudah dikutuk, dan aku akan memastikan untuk menyingkirkan perusahaan BUMN sebagai serta angkatan bersenjata lainnya di bawah rumah Anda." Tapi mengapa? Tubuh Angelo bergetar dan berteriak ketika pusing mulai menelannya. "Heh, kamu mungkin dikenal sebagai jenius terbaik dari House Dolan, tapi statusmu terlalu rendah, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu apa-apa." Tang Xiu menyeringai. Bam! Angelo menghantam lantai dan mati hanya dalam setengah menit. Ketakutan terlihat jelas di mata Willard, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Xiu akan berubah bermusuhan hanya dalam sekejap. Dia semua tersenyum dan ramah ketika dia hanya meminta uang, tetapi sekarang dia langsung membunuh Angelo Dolan. Jika dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya, maka dia akan. Sambil berlutut, Willard berkata keras-keras dengan wajah penuh ketakutan, "Tolong selamatkan hidupku, Tuan Tang yang baik. Kami tidak memiliki kebencian sama sekali. Aku memang mengancam Moawu dan Kuwako Yamamoto saat itu, tapi itu karena aku menghargai kemampuan mereka. Selama Anda bisa menghindarkan saya bersedia membayar Anda 5,5 miliar dolar lagi begitu saya kembali. Tolong beri saya 3 hari. Uang itu pasti akan ada di akun Anda dalam 3 hari." Tang Xiu melayang dan melangkah pada kekosongan langkah demi langkah. Melihat memohon pada Willard, dia tersenyum berkata, "Tidak perlu takut, Will. Aku hanya bilang aku tidak akan membunuhmu, jadi aku tidak akan membunuhmu sendiri. Selain itu, saya tahu kapan harus berhenti. Anda telah memberi saya 5,5 miliar, jadi saya bisa menjamin hidup Anda. Dan mari kita sisakan 5,5 miliar berikutnya." Pernyataan itu membuat Willard lebih takut karena Tang Xiu tidak akan menuntut lebih banyak uang. Hatinya seperti jatuh ke gletser dan dia dengan pahit berkata, Apa-apa lagi yang kamu butuhkan, Tuan Tang?" Tang Xiu mengelus dagunya dan berkata, "Jika aku tidak salah paham, kau baru saja membuat kesepakatan dengan Angelo Dolan tentang tambang berlian di Afrika, kan?" "Ya, House Dolan mengambil alih tambang berlian besar di Afrika baru-baru ini ditemukan." Willard mengangguk tanpa ragu. Tambang ini memiliki cadangan berlian besar yang bahkan akan berdampak pada pasar berlian dan harga di seluruh dunia jika semuanya ditambang. Mata Tang Xiu menyala dan dia tersenyum berkata, "House Dolan merampok tambang berlian itu, jadi mengapa kita tidak bisa mengambilnya dari mereka? Anda telah melihat kekuatan saya, dan saya dapat memberitahu Anda bahwa orang-orang saya ini hanyalah beberapa di antara banyak orang lain yang saya miliki. Saya bisa mengirim tim kultivator yang jauh lebih kuat jika saya mau." Willard menatap dengan bodoh dan menyelidik. "Bapak, Tang, maksudmu kau ingin bekerja sama dengan kami untuk merebut tambang berlian dan teh dari House Dolan? Dan kemudian berbagi keuntungan dan minat nanti?" Tang Xiu mengangkat 5 jari dan dengan ringan berkata, 50-50 bagian. Mata Willard berbinar dan langsung berkata dengan keras, 30-70. Anda mendapatkan 70% dan House Art akan mengambil 30%. Apa yang kamu pikirkan? Seperti yang saya katakan, 50-50. Tang Xiu tersenyum. Kamu ambil itu dan kita bisa merencanakan pengambil alihan tambang berlian dan teh itu sekarang. Tentang itu baiklah, aku setuju. Menghasilkan lebih banyak adalah sesuatu yang tidak disukai Art Will secara alami. Dia sekarang lebih peduli tentang kehidupan dan keselamatannya sendiri, untuk memulainya. Baiklah, ambil anak buahmu dan naiki linerku. Tang Xiu melambai dan berkata, aku akan menangani masalah ini sebelum menemukanmu. Baik, Willard tidak takut Tang Xiu akan melakukan intrik karena cara seperti itu tidak diperlukan. Pria itu akan langsung membunuhnya jika dia mau. Digeladak, Tang Xiu menyaksikan Willard menghilang ke kabin liner yang dia naiki bersama keempat orangnya. Matanya perlahan-lahan beralih ke mayat Angelo Dolan dan dia dengan lembut menendang pinggangnya dengan jari kakinya. Lalu, dia dengan dingin berkata, hidupmu, hidup para pejuang genetik itu, dan $1 miliar yang baru saja kau transfer hanyalah bunga. Saya akan menuntut hutang pokok dengan keluarga Anda di masa depan, jadi saya harap semua orang dari rumah Dolan Anda hidup dengan baik sekarang. Setelah beberapa saat, dia kembali ke liner. Saat kapal perlahan-lahan pergi dan berlayar sejauh 5 mil laut plus, 2 kapal mewah itu meledak. Duduk di kabin, Willard menyaksikan adegan boom. Jantungnya berkedut beberapa kali karena kehilangannya kali ini terlalu besar lebih banyak dari angka yang didapatnya dalam 5 tahun terakhir. Lebih jauh, dia bisa berharap untuk menghadapi beberapa masalah yang sangat menyusahkan bahkan jika dia bisa hidup kembali kali ini. Sekte Master, Mo Au dengan cepat datang ke sisi Tang Xiu dan berbisik,
kami telah merilis 4 model dan beberapa orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka sesuai pesanan Anda. Kami menempatkan mereka di 4 sampan kecil, tetapi kesempatan mereka untuk mendarat di darat hampir nol. Mereka telah mengalami hal seperti itu, jadi tidak masalah, kata Tang Xiu samar. Hanya, bisakah mereka mendayung kano-kano itu ke pulau terdekat? Badai akan menyapu perairan di sini dalam waktu sekitar 20 menit, dan pulau terdekat berjarak sekitar 300 hingga 400 mil laut, kata Mo Au. Selain itu, ada banyak hiu di dekatnya, jadi mereka sudah mati. Jika mereka mati, maka biarkan saja mereka mati. Jawab Tang Xiu apatis. Para wanita itu tidak suci, berbudi luhur, dan mereka juga bukan martir. Kematian mereka akan menyingkirkan dunia dari beberapa bencana. Mo Au memandang Willard dan bertanya, Sekte Master, bagaimana jika orang ini menyebarkan apa yang telah kita lakukan hari ini? Apakah itu akan menimbulkan masalah bagi kita? Tang Xiu menatap Willard, yang kulitnya sangat berubah, dan tersenyum bertanya, baiklah, kan? Willard mengangkat lengan kirinya dan dengan serius berkata, aku sudah melupakan semua yang terjadi hari ini. Saya hanya ingat bahwa saya tertabrak badai di laut yang menyebabkan kematian banyak orang. Hanya saya dan keempat orang ini yang selamat, dan kami beruntung bertemu dengan Tang yang menyelamatkan hidup kami. Kamu sangat pintar, Tuan Seni. Tang Xiu memuji. Aku suka berurusan dengan orang-orang pintar, dan kamu juga telah menebusnya dengan uangmu meskipun kamu telah menyinggung perasaanku. Karena itu, saya berharap kita bisa menjadi teman di masa depan, dan bahkan mitra. Itu pasti, jawab Willard dengan hormat. Kamu orang yang cerdas, dan kamu tahu betapa luar biasanya kekuatan yang aku miliki di ujung jari, lanjut Tang Xiu sambil tersenyum. Jika aku ingin melenyapkan keluargamu, aku bisa mengirim sekelompok orangku untuk membunuh semua makhluk hidup di rumahmu, baik itu manusia atau hewan. Karenanya, Anda harus tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak. Saya mengerti. Mohon yakinlah, kata Willard dengan hormat. Baiklah, mari kita mengobrol tentang tambang berlian itu sekarang. Kata Tang Xiu dengan wajah bahagia. Tambang ini dikatakan memiliki cadangan berlian dalam jumlah besar, jadi House Dolan akan mengirim sejumlah besar tentara elit untuk menjaganya. Tapi yang ingin saya tahu adalah, apakah Anda punya ide bagus untuk merebut tambang berlian ini? Mata berkedip-kedip dengan cahaya, Willard berkata dengan nada dalam, tidak perlu bagimu untuk bertindak, Tuan Tang. Cukup kirimkan seseorang untuk membantu dan saya akan mengamankan tambang berlian itu dengan sangat cepat. Gelombang melonjak di permukaan laut saat speedboat melesat menuju Saipan. Beberapa ratus meter dari speedboat adalah sebuah liner di mana Tang Xiu berdiri dengan tenang di dek busur dengan tangan di belakang punggungnya, menyaksikan speedboat secara bertahap menghilang di cakrawala. Apakah Anda benar-benar merasa nyaman, Sekte Master? Mo Au terlihat sedikit berbeda. Dia tahu betul tentang Willard. Dia tidak pernah percaya bahwa pria ini akan dengan jujur menepati janjinya. Tang Xiu tersenyum dan bertanya, apakah kamu tahu mengapa aku membiarkan iblis tua itu pergi bersama Willard? Kamu tidak ingin membawa kakek Demon Freyak ke Pulau Sembilan Naga? Tanya Mo Au. Itu salah satu alasan, jawab Tang Xiu ringan. Kakek Demon Freyak belum menjadi milik kita. Bahkan jika dia tulus bekerja untuk kita, akan butuh waktu lama untuk mengujinya. Pulau Sembilan Naga adalah basis kami dan tanah suci Sekte Tang. Itu tidak boleh dengan mudah diekspos sebelum kita menjadi kekuatan paling kuat di dunia. Lalu, tentang alasan lain lanjut Mo Au. Kakek Demon Freyak tahu kita kuat. Selain itu, hidupnya benar-benar di bawah kendali saya, jadi dia secara alami tidak akan berani mengkhianati saya dengan mudah, kata Tang Xiu. Aku membuatnya pergi dengan Willard, di satu sisi, untuk menahannya, sementara di sisi lain, dia bisa bertindak sebagai penyelia untuk mengendalikan Willard. Kekuatanku mungkin menghalangi iblis tua ini dan itulah alasan mengapa ia menjadi bawahanku, tetapi menginginkannya untuk setia akan sangat sulit. Lebih dari itu, saya tahu dia ingin menjadi lebih kuat. Saya bisa memberinya kesempatan itu. Menggunakan ancaman dan bujukan akan membuatku lebih mudah mengendalikannya. Yah, sepertinya mustahil bagiku bahwa iblis tua itu dapat dengan mudah melarikan diri dari telapak tanganmu, Sekte Master. Mo Au tiba-tiba menangkap intisari dan tersenyum. Tidak ada yang mutlak di dunia ini, Au. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan lupa zombie lapis baja emas itu kembali ketika kita berada di Cina Barat. Aku memberikan segel yang sama padanya, namun dia akhirnya memilih untuk mengkhianatiku. Wajah Mo Au berubah sedikit serius. Dia mengangguk dan berkata, semakin lama orang-orang aneh hidup, semakin egois mereka. Saya mengerti maksud Anda, Sekte Master. Kami memiliki seluruh Saipan di bawah kendali kami sekarang, sehingga kami dapat menyingkirkan masalah ini di sini sebentar.
Tang Xiu tersenyum. Mari kita kembali ke Pulau Sembilan Naga dan menangani hal-hal di sana terlebih dahulu sebelum aku kembali ke Cina. Speedboat yang bergerak cepat dengan cepat memecahkan ombak dan berlayar menuju Saipan. Pada saat ini, ekspresi aneh terlihat jelas di wajah Willard. Dia tidak melirik keempat lelaki yang terluka serius tetapi menatap kakek Demon Freyak untuk waktu yang lama. Apakah itu cukup bagimu, Kido? Kakek Demon Freyak mengeluarkan kotak cerutu dan mengambil cerutu dari dalam. Setelah dia menyalakannya dan mengambil beberapa isapan, dia dengan santai berbicara. Aku yakin kita sudah berteman sejak aku sudah menjadi mitra Tuan Tang, kakek tua Konfon Freyak. Willard tersenyum. Tapi tetap saja, aku benar-benar penasaran. Angelo Dolan berpikir bahwa Anda adalah seorang teman. Dia bahkan tampak sangat bahagia bahwa kamu akan datang saat itu, tetapi mengapa kamu memilih untuk mengkhianatinya? Kakek Demon Freyak memutar matanya dan berkata, apa yang salah dalam mengikuti seorang ahli? Tang Xiu adalah pria yang kuat, dan dia kemungkinan memiliki kekuatan yang sangat besar di belakangnya. Itu sebabnya dia memenuhi syarat untuk membuat pekerjaan untuknya. Selain itu, saya harus mengoreksi Anda pada suatu fakta. Angelo Dolan tidak pernah menjadi teman saya. Dia tidak pernah menganggap saya seperti itu, dan hanya ada kerja sama di antara kami. Willard menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu maksudku. Anda tidak sesederhana teman baginya. Saya mendengar dari Angelo bahwa ada beberapa kerjasama rahasia antara Anda berdua saat itu. Sebuah cahaya dingin muncul di mata Demon Freyak ketika dia berkata dengan dingin, itu memang rahasia bagi orang luar, tetapi sekarang bukan rahasia lagi bagi saya. Saya bisa memberitahu Anda tentang itu jika Anda ingin tahu. Saya orang yang paling berkontribusi dalam penelitian tentang pejuang genetik di laboratorium rahasia House Dolan. Selain itu, saya juga menguasai formulanya. Wajahnya berubah. Willard dengan penuh perhatian menatap Demon Freyak kakek tua. Bagaimana apanya? Jangan lupa bahwa saya memiliki kerja sama dengan Tuan Tang. Dia akan sangat marah jika kamu berani macam-macam denganku. Demon Freyak kakek tua hanya meliriknya dengan santai sebagai tanggapan dan berkata dengan jijik, aku sudah tahu selama ini bahwa kamu bukan orang baik, nak. Meskipun saya tidak berharap Anda memiliki kepala yang penuh dengan pikiran buruk. Bagaimanapun, Anda menebak dengan benar. Saya berani memberitahu Anda bahwa saya ingin membunuh Anda. Hanya saja, Anda mengancam saya dengan Tang Xiu dan itu membuat saya merasa agak berduri. Jadi katakan padaku, haruskah aku membunuhmu atau tidak? Willard dalam hati terguncang. Dia mungkin masih memiliki kepercayaan diri jika keempat anak buahnya tidak terluka. Tapi mereka terluka parah dan dia sendiri bukan pertandingan kakek Demon Freyak ini sama sekali. Karena itu, dia diam-diam menyesal telah membuat sarang lebah sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya duduk dan menunggu kematian saja? Dia tiba-tiba merasa seperti baru saja jatuh ke dalam ilusi di mana dia baru saja melarikan diri dari mulut harimau dan sekarang jatuh ke sarang serigala. Apakah Anda memiliki beberapa pemikiran tidak loyal terhadap Tang Xiu, iblis tua? Willard dengan penuh tanya bertanya. Dia siap bertaruh. Huff. Kesetiaan. Kakek Demon Freyak mengejek gagasan itu dan berkata, aku mengakui kekuatan Tang Xiu sangat kuat dan dia bisa memaksaku untuk menundukkan kepalaku. Tetapi dia harus datang dengan kondisi yang lebih berharga jika dia ingin membuat saya setia kepadanya. Dia memberi saya beberapa manfaat, yang saya akui. Dan itulah yang membuat saya setia kepadanya. Jadi bisa dikatakan, kamu hanya setia pada minatmu sendiri. Lalu, bagaimana membuat kesepakatan dengan saya? Willard mengangguk. Kamu anak yang pintar. Tidak heran Anda merekrut orang di seluruh dunia dan secara diam-diam membangun pasukan Anda sendiri. Kakek Demon Freyak memuji dengan jempol. Kau tahu, kau membuatku sangat ingin tahu, Willard. Seberapa kuat kekuatan di belakang Anda? Itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan banyak orang, jawab Willard. Hanya saja aku kekurangan tenaga seperti kamu. Itu sudah pasti, saya katakan. Bagaimana bisa seorang ahli yang kuat seperti saya bersedia untuk berjanji kesetiaan kepada orang lain, untuk memulai? Demon Freyak kakek tua menjawab dengan ejekan. Uang tidak lain hanyalah sampah bagi orang-orang seperti saya. Meskipun hak istimewa dapat memikat kita, jauh lebih baik untuk membuat diri kita lebih kuat. Adapun beles hehe orang tua ini telah hidup selama beberapa abad, kecantikan seperti apa yang belum kulihat. Apakah Anda pikir saya akan tertarik dengan wanita cantik dan yang lainnya? Wajah Willard agak jelek. Dia terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, saya tahu bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Anda dapat bertanya apa yang Anda inginkan dan saya akan mendapatkan milik saya. Kakek Demon Freyak mengangkat alisnya dan memicingkan matanya. Dia mengamati Willard dengan serius dan mengangkat jempol, memuji. Kamu adalah pria paling ambisius yang pernah kulihat.
Anda juga mendapat keberuntungan besar bahwa saya tidak bisa membantu tetapi bertepuk tangan untuk Anda. Kamu benar, ada hal-hal yang saya inginkan di dunia ini, dan saya bisa menjual kepada Anda agen genetika itu jika Anda bisa mendapatkannya. Aku ingin formula itu, jawab Willard dengan suara berat. Apakah kamu pikir itu mungkin? Iblis tua itu mencibir. Napas Willard mandek dan dia tampak agak tak berdaya. Pada kenyataannya, dia sangat jelas bahwa iblis tua ini benar-benar memiliki tambang emas sejak di tangan. Kecuali jika dia bisa memberinya sesuatu yang lebih berharga, dia tidak akan pernah menjualnya kepadanya. Baiklah, maka nyatakan apa yang kamu inginkan. Aku butuh ramuan obat. Banyak yang berharga, kata Demon Freyak kakek tua. Jika Anda tidak tahu apa ramuan yang berharga, Anda dapat mengirim beberapa orang ke China untuk menemukan beberapa buku pengobatan Tiongkok. Ada catatan ramuan berharga pada mereka. Saya yakin Anda mengenal beberapa dari mereka, misalnya, Millennium Ginseng Liar, Millennium Salju Lotus, Empyrean Gold Red Pearl, Red Spider Lily, dan banyak lainnya. Willard tampak ketakutan dan bertanya, bagaimana Anda tahu tentang Empyrean Gold Red Pearl dan Red Spider Lily? Apakah Anda lupa siapa mantan teman saya itu? Demon Freyak kakek tua mencibir. Mata Willard menyusut dan dia tampak kaget. Dia tahu siapa mantan teman iblis tua ini, setan tua terkenal di dunia gelap, Dao Master Poison, setan tua yang sangat beracun dan seorang guru poison yang kekuatannya membuat banyak orang tidak berani memprovokasi dia. Hanya saja, ada sesuatu yang membuat Willard sangat penasaran. Mengapa racun Dao Master ini tidak muncul? Harus dicatat bahwa Pak Tua Demon Freyak ini selalu terlihat bersama dengan Dao Master Poison. Dimanapun yang pertama muncul, yang terakhir juga akan ada di sana, dan sebaliknya. Apakah dia beralih ke orang lain? Bisakah Dao Master bersama orang lain? Memutar matanya seolah-olah dia bisa membaca pikiran Willard, Pak Tua Demon Freyak dengan ringan berkata, tidak perlu memikirkannya. Dao Master Poison sudah mati. Katakan apa? Akankah Art benar-benar kehilangan kendali dan berseru, kamu bilang Dao Master Poison sudah mati? Bagaimana itu bisa terjadi? Dia Master Racun, siapa yang bisa membunuhnya semudah itu? Aku pikir kamu sangat pintar. Tidak pernah menyangka kamu sama sekali tidak mengerti, kata kakek Demon Freyak ringan dengan alis terangkat. Willard menatap bodoh sebelum ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Dia merenung selama setengah menit, lalu mengangkat kepalanya dengan susah payah dan bergumam, maksudmu, orang yang membunuh Dao Master Poison adalah Tuan Tang? Siapa lagi yang ada di sampingnya? Demon Freyak kakek tua mencibir. Orang ini lupakan saja. Lupakan pembicaraan tentang orang aneh itu dan mari kita ngobrol tentang kesepakatan kita. Saya tidak akan membunuh atau membahayakan Anda jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya. Aku bahkan bisa melindungimu beberapa kali. Berurusan, Willard dengan tegas menjawab. Dia tidak punya pilihan lain yang tersisa saat ini. Dia kemungkinan akan menemui ajalnya jika dia menolak. Tetapi setelah menurutinya, dia merasa itu tidak akan membawa kerugian baginya, tetapi malah menguntungkannya. Manfaat itu adalah agen genetik. Dia memang seorang pemuda yang ambisius. Rumahnya bukan milik atau berafiliasi dengan kekuatan apapun. Kekuatan mereka mungkin tidak setara dengan 3 kekuatan teratas di dunia, tetapi ia percaya bahwa suatu hari ia bisa mendominasi ketiga kolosi itu suatu hari nanti di masa depan melalui upayanya sendiri. Kalau begitu mari kita ngobrol tentang detailnya, Demon Freyak kakek tua. Dia menatap setan tua itu dengan hati-hati. Sepintar dan selalu berhati-hati seperti dia, hanya sekali dia bertindak ceroboh dan meremehkan orang lain. Itu satu-satunya kesalahannya, namun itu hampir membuatnya kehilangan nyawanya di laut ini. Kita bisa membahas detailnya, tetapi aku perlu satu syarat terpenuhi darimu sebelum kita bicara. Demon Freyak kakek tua serius berkata, juga, kamu tidak boleh mengungkapkannya, karena aku akan menemukan dan membunuhmu bahkan jika kamu bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi di dunia sebaliknya. Willard menahan napas. Dia tidak bisa mengabaikan ancaman iblis tua ini, jadi dia mengangguk dan berkata, nyatakan kondisi Anda saat itu. Tang Xiu tidak boleh tahu apa-apa tentang kesepakatan kita, kata Demon Freyak kakek tua. Aku mungkin setia padanya untuk saat ini, tapi itu karena dia bisa memberikan apa yang aku inginkan. Karenanya, kesepakatan di antara kita harus dirahasiakan, dan bahkan mengintipnya pun tidak bisa diungkapkan. Sebenarnya, masalah ini juga yang ingin dikemukakan Will, jadi dia mengangguk dengan tegas. Obat herbal hanya masalah kecil dalam kesepakatan ini karena ia memiliki banyak orang di mana-mana dan dengan demikian, menemukan herbal berharga itu mudah. Namun, agen genetik itu sangat langka, sesuatu yang harus ia ambil di bawah kepemilikannya sendiri untuk melatih sejumlah besar pejuang genetik yang bisa ia gunakan di masa depan. Saya berjanji. Baik, tawa bahagia terdengar saat kedua pria itu mencapai kesepakatan.
Di Pulau Sembilan Naga, Cheng Yanan sedang duduk di atas atap istana, tampak bosan sambil berjemur di bawah sinar matahari yang hangat dan menikmati angin sepoi-sepoi. Kehidupan santai seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan situasinya ketika di Laut Cina Selatan, yang jauh lebih memuaskan. Itu karena pulau ini memiliki terlalu banyak batasan. Banyak penjaga keras selalu menghentikannya setiap kali dia ingin berjalan bebas ke beberapa tempat. Apa yang sebenarnya Tang Xiu lakukan? Dia belum menetap di sini, namun dia langsung meninggalkan Pulau Sembilan Naga. Apakah dia tidak setuju untuk melatih saya? Dia mengambil beberapa biji melon asin kering dari piring di samping sambil melihat laut. WHOOSH. Sesosok berkedip dan langsung muncul di dekatnya. Gu Yin mengambil biji melon dari piring, melemparkannya ke mulutnya dan tersenyum. Kau benar-benar menikmati dirimu sendiri, Big Sis Yanan. Tapi, bukankah kamu harus berlatih? Yang terakhir memutar matanya. Apa yang harus saya latih? Saya telah mengembangkan teknik kultivasi yang telah saya pelajari selama ini, tetapi saya tidak bisa mengolah energi esens sejati sama sekali. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menumbuhkan esens sejati? Gu Yin tertawa dan berkata, tapi bukankah kamu merasakan energi di tubuhmu dari kemampuan spesialmu sendiri? Mengapa Anda tidak mencoba memanipulasi energi itu dan mengedarkannya sesuai dengan rute kultivasi? Guru berkata bahwa alam semesta memiliki jenis energi yang tak terhitung banyaknya, tidak masalah selama Anda dapat membuat energi itu untuk penggunaan Anda sendiri. Mata Cheng Yanan bersinar. Dia segera menepuk dahinya sendiri dan berteriak, aduh, kenapa aku tidak memikirkannya sebelumnya? Yinyin sayang, kamu benar-benar pintar. Baiklah, tunggu di sini. Saya akan mencoba berkultivasi sekarang. Tunggu sampai aku berhasil dan aku akan membawamu untuk terbang bersamaku ke langit di masa depan dan menikmati pemandangan dari atas. Ah, aku tidak butuh kamu untuk membawaku ke langit untuk menikmati pemandangan, Big Sis Yanan. Saya bisa melakukannya sendiri, kata Gu Yin. Yinyin sayang, tunggu dan lihat saja, kata Cheng Yanan dengan percaya diri. Kakak akan bisa terbang ke langit lebih cepat darimu. Tihi, Gu Yin tertawa renyah. Lengannya yang ramping mencengkeram pinggang Cheng Yanan dan mereka berdua melesat ke langit seketika. Ah, tangisan tajam datang dari mulut Cheng Yanan. Dia sangat takut sehingga tubuhnya terasa dingin, tidak percaya sepenuhnya mengecat wajahnya. Terbang aku terbang. Seorang gadis kecil berusia 10 tahun benar-benar bisa terbang. Yah, saya pikir Anda tidak memiliki harapan untuk terbang lebih cepat daripada saya, Big Sis Yanan. Gu Yin tertawa. Tapi aku akan membawamu untuk menyaksikan pemandangan di langit sekarang. Cheng Yanan menelan ludah dan menoleh untuk melihat wajah berseri-seri Gu Yin dengan susah payah. Setelah waktu yang lama dihabiskan untuk menstabilkan suasana hatinya, dia berkata, saya benar-benar seperti katak di dasar sumur. Saya tidak pernah berpikir Anda sudah sekuat ini. Tapi Yinyin sayang, jangan menggoda kakak, mengerti? Dia berbicara seperti itu, tetapi dia, pada kenyataannya, sangat malu bahwa dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Sangat disayangkan bahwa mereka sekitar 100 meter di udara, sehingga tidak mungkin ada lubang di sana. Jangan khawatir, Big Sis Yanan. Gu Yin tertawa. Aku tidak akan pernah menggoda atau mengolok-olokmu. Selain itu, Anda baru saja mulai berkultivasi dan Anda bahkan belum memulai jalur kultivasi. Setelah Anda berkultivasi untuk beberapa waktu di masa depan, saya yakin Anda akan dapat terbang bebas di langit seperti saya. Tapi sekali lagi, tidak ada yang lain selain aku yang bisa terbang di langit di atas Pulau Sembilan Naga. Hah? Kenapa? Cheng Yanan bingung. Bukankah ada banyak orang kuat di sini? Bagaimana mereka tidak bisa terbang di langit? Ini perintah dari guru, jawab Gu Yin. Cheng Yanan langsung mengerti alasannya setelah dia mengingat beberapa daerah yang ingin dia kunjungi tetapi dilarang untuk mengunjungi. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, sepertinya Big Sis telah berhasil menumbuhkan True Essence dan memiliki kemampuan untuk terbang. Big Sis masih tidak akan bisa terbang di Pulau Sembilan Naga dan membawa Anda bersamaku untuk menikmati pemandangan. Kemudian, Gu Yin terkekeh menanggapi. Ketika dia hendak berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah dan matanya bersinar saat mereka terpaku pada arah tertentu di kejauhan. Wajahnya tampak bahagia dan dia berteriak keras, bagus, punggung tuan. Setelah mengatakan itu, dia menarik Cheng Yanan dan datang ke pintu masuk arai Pulau Sembilan Naga secara instan. Keduanya kemudian melihat ketika sebuah kapal dengan cepat masuk dan berlabuh di pelabuhan. Menguasai. Melepaskan Cheng Yanan, Gu Yin melintas dan langsung muncul di hadapan Tang Xiu. Tang Xiu sedikit tersenyum dan menyentuh telinganya, bertanya, baiklah, bagaimana kultivasi Anda baru-baru ini? Apakah Anda kebetulan melakukan terobosan lagi? Nah, Yinyin belum maju, tetapi kultivasi saya telah tumbuh lebih dalam. Gu Yin menggelengkan kepalanya dan menyeringai berkata,
Tapi jangan merasa kecewa padaku, guru. Yinyin akan segera menerobos ke Naschen Soul Stage. Panggung jiwa baru lahir. Ekspresi ketakutan muncul di wajah Cheng Yanan. Dia telah belajar tentang tingkat kultivasi petani. Tetapi bahkan mimpinya, dia tidak pernah berpikir bahwa Gu Yin akan segera naik ke Naschen Soul Stage pada usia 10 tahun. Di belakang Tang Xiu, Mo Au, Tang Guang, dan yang lainnya saling bertukar pandangan cemas dan tampak malu. Mereka pikir mereka memiliki bakat besar dalam kultivasi. Mereka memiliki fondasi Truki saat itu dan, setelah mengambil banyak pil, sudah sangat menakjubkan bagi mereka untuk maju ke Golden Core Stage. Namun, setiap kali mereka mendengar kemajuan Gu Yin, mereka selalu sangat terstimulasi dan gelisah. Tidak peduli seberapa keras usaha mereka, mereka selalu tidak bisa setara dengan kecepatan kultivasi Gu Yin. Sial, dia monster kecil. Semua orang dalam kelompok diam-diam menghela nafas ke dalam. Kamu tahu bahwa tergesa-gesa membuat sampah di jalur kultivasi, bukan? Anda tidak perlu terburu-buru untuk maju ke Naschen Soul Stage sekaligus. Tang Xiu tertawa dan berkata, tetaplah di Golden Core Stage untuk sementara waktu untuk merasakan tingkat kultivasi Anda serta meningkatkan kondisi pikiran Anda. Kemajuan Anda di masa depan akan jauh lebih cepat jika keadaan pikiran Anda meningkat cukup cepat. Gu Yin sepertinya samar-samar memahaminya dan mengangguk. Yinyin akan mengingatnya, Tuan. Namun, aku sudah bisa mengendalikan kekuatanku sepenuhnya sekarang. Anda mengatakan kepada saya bahwa saya hanya bisa berlatih hingga 4 jam sehari, dan saya hanya perlu lebih sedikit untuk berlatih setiap hari sekarang. Mulut kelompok Mo Au berkedut dan mereka menatap langit. Mereka tiba-tiba merasa sangat bodoh membandingkan kecepatan kultivasi mereka dengan Gu Yin. Kecepatan kultivasinya benar-benar membuat mereka tidak memiliki wajah seperti para tetua di jalur kultivasi. Tang Xiu menepuk bahu Gu Yin dan matanya kemudian mendarat di Cheng Yanan. Dia membawanya ke Pulau Sembilan Naga karena niat untuk membuatnya tinggal dan berkultivasi dengan serius di tempat ini untuk kemudian memulai jalur kultivasi sesegera mungkin. Tetapi insiden di mana tim Jinsi disergap dan dikembalikan dengan luka serius dan situasi yang bergejolak di Saipan membuatnya memimpin anak buahnya untuk bergegas ke Saipan. Jadi, tidak ada waktu untuk menenangkannya. Bagaimana tempatmu, Cheng Yanan? Tanya Tang Xiu. Ini bagus, tapi aku tidak ada hubungannya, jadi itu membosankan. Cheng Yanan mengangguk. Kamu tidak akan bosan lagi sejak aku kembali, Tang Xiu tersenyum ringan. Ngomong-ngomong, Au, mengantar Cheng Yanan ke kamp pelatihan nanti untuk berlatih bersama anak-anak dan berkultivasi di sana. Selain itu, alokasikan beberapa sumber daya kultivasi untuknya dan biarkan dia mulai minum beberapa pil begitu dia menerobos ke tahap penyulingan Qi. Dipahami, jawab Mo Au dan menoleh untuk melihat Cheng Yanan. Setelah mendengar pengaturan Tang Xiu, Cheng Yanan segera merasa bersemangat. Dia sudah lama menantikan pelatihan. Sekarang dia akhirnya terdaftar dalam pengaturan, dia tidak sabar untuk segera pergi ke sana. Selanjutnya, pengingat Gu Yin memberinya beberapa wawasan dan membuatnya tidak sabar untuk mencobanya. Tang Xiu kemudian mengalihkan pandangannya ke Tang Guang dan yang lainnya. Kuoko, kamu tinggal, sisanya diberhentikan. Tak lama kemudian, Tang Guang dan yang lainnya pergi, hanya menyisakan Tang Xiu dan Kuoko Yamamoto yang penuh hormat. Tang Xiu mondar-mandir ke depan dan menuju ke istana sambil berbicara dengan ringan, sudah kubilang, aku tidak menduga bahwa kemajuanmu dalam kultivasi begitu cepat dan maju ke panggung inti emas begitu cepat. Tapi Anda belum pernah mengalami kultivasi di sekte kami, dan hanya meraba-raba sendiri. Karena itu, saya akan mengajari Anda beberapa pengetahuan tentang jalur kultivasi dalam beberapa hari ke depan dan membantu Anda menyerap semua khasiat obat yang terakumulasi dalam sistem Anda. Aku akan mendengarkan semua pengaturanmu, Sekte Master, jawab Kuoko dengan hormat. Tang Xiu dengan ringan tersenyum dan memasuki istana bersama Kuoko. Setelah makan cepat, ia berganti pakaian dan membawanya ke pantai. Naik, panggil Tang Xiu setelah melompat dengan speedboat dan memulainya. Kuoko tidak ragu-ragu. Setelah dia naik speedboat, Tang Xiu melakukan perjalanan cepat keluar pulau dan kemudian menghentikan speedboat di laut setelah beberapa menit. Apa ini, Sekte Master? Tanya Kuoko dengan wajah bingung saat dia memandang Tang Xiu. Lompat ke laut dalam dan terus tenggelam sampai ke bawah. Dan ingat, Anda harus bertahan dan terus melakukannya sampai Anda mencapai batas Anda, kata Tang Xiu ringan. Karena itu, dia menghasilkan fluktuasi energi di sekitarnya dan dengan cepat melompat dari speedboat dan tenggelam. Kuoko tidak bisa membuat kepala atau ekor dari apa pelatihan yang dimiliki Tang Xiu untuknya, tapi dia masih mengertakkan gigi dan mengikuti. Pada saat yang sama, dia merilis True Essence-nya sendiri dan membuat pembatas setengah inci untuk memastikan dia tidak akan basah kuyup oleh air.
50 meter, 100 meter, 200 meter. Saat kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut tercapai, Tang Xiu berhenti dan menunggu dengan tenang. Segera setelah itu, Kuoko kemudian muncul di depannya. Bisakah kamu tetap mengikuti? Kata Tang Xiu, mentransmisikan suaranya. Tang Xiu sedikit mengerutkan alisnya. Tetapi ketika dia langsung melepaskan persepsinya, alisnya yang berkerut terentang dan dia tersenyum. Kamu datang dengan ayahku. Tapi apa yang terjadi? Salah satu pria besar itu dengan hormat berkata, Tuan Muda Tang, kapal barang kami dirampok di laut. Penyelidikan kami menemukan bahwa pihak lain bukanlah bajak laut tetapi pasukan asing yang telah menargetkan kami firma Ingres. Ingres Firm. Nama itu samar-samar akrab bagi Tang Xiu, tapi dia tidak bisa menentukan dari mana dia mendengarnya. Karena dia tidak dapat mengingatnya, dia melambaikan tangan dan memberi isyarat kedua lelaki itu untuk pergi, dan kemudian memasuki villa sendirian. Dia menabrak pembantu rumah tangga yang sedang membersihkan interior dan kemudian pergi ke ruang belajar di lantai 2 setelah menyapanya. Ketuk, ketuk. Tang Xiu mengetuk pintu dan kemudian mendorongnya. Dia melihat ayahnya, Tang Yunde, mengerutkan kening dalam-dalam dan tidak mendengarnya mengetuk, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dia segera tersenyum dan berkata, apa yang kamu pikirkan, ayah? Kamu sepertinya terpesona oleh sesuatu. Tang Yunde segera kembali ke akal sehatnya. Setelah melihat Tang Xiu yang baru saja muncul di depannya, dia tampak sedikit bahagia dan bertanya, apakah kamu baru saja kembali? Bukankah kamu seharusnya berada di Pulau Sembilan Naga sekarang? Segala sesuatu di sana telah diatur, jadi aku secara alami kembali untuk menangani sesuatu, kata Tang Xiu tersenyum. Bagaimanapun, kamu tampaknya telah mengalami beberapa kecelakaan di sini. Beberapa orang ditakdirkan untuk menjadi musuh dalam hidup, meskipun saya tidak berharap mereka menjadi guk-guk gila. Tang Yunde menghela nafas tanpa daya. Mereka masih agresif maju untuk menggigit begitu target mereka muncul bahkan jika kita tidak pernah mengisyaratkan atau mencoba untuk menjadi musuh dengan mereka. Kerugian kali ini tidak besar, tetapi beberapa orang kami meninggal. Apakah itu dilakukan oleh kantor Ingres? Tanya Tang Xiu penasaran. Hah? Bagaimana Anda tahu? Tang Yunde tertegun dan segera bertanya. Aku baru saja bertemu dengan orang-orangmu di halaman, ayah, kata Tang Xiu. Tang Yunde cepat mengerti dan kemudian memaksakan senyum. Iya, orang-orang dari firma Ingres adalah biang keladinya. Ini adalah perusahaan yang sepenuhnya bergantung pada penjualan senjata. Untuk lebih tepatnya, mereka adalah House Dolan S, karena orang yang sebenarnya yang bertanggung jawab atas Ingres Firm adalah salah satu dari 3 orang teratas di House Dolan, Anmore Dolan. Saat itulah Tang Xiu menyadari mengapa dia merasa Ingres Firm ini terdengar akrab sekarang. Ada catatan tentang firma Ingres ini ketika dia sebelumnya menyelidiki House Dolan. Namun, hanya ada sedikit informasi tentang itu, sementara orang yang bertanggung jawab juga sangat rendah. Tang Xiu sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya, apakah ada kemungkinan House Dolan mendapat kabar bahwa kau masih hidup? Saya juga berpikir bahwa seharusnya begitu. Tang Yunde mengangguk. House Dolan kehilangan banyak waktu dalam insiden masa lalu, terutama setelah kami membunuh keturunan yang paling disukai. Mereka agak menempatkan kami sebagai duri di mata mereka dan tidak sabar untuk melenyapkan kami dengan cepat. Tang Xiu melengkungkan mulutnya ke atas dan bertanya, ya, tahukah Anda siapa keturunan rumah Dolan yang paling disukai sekarang, ayah? Tang Yunde tertegun, lalu dia segera tersenyum pahit. Seandainya kamu bertanya tentang hal itu beberapa hari yang lalu, aku tidak akan bisa menjawab. Namun, sejak insiden di mana kapal barang saya dibajak, saya menghubungi kepala operasi organisasi Darkwing di Cina. Saya mendapat info darinya bahwa keturunan House Dolan yang paling disukai sekarang adalah junior mereka yang paling terkenal bernama Angelo Dolan. Tanpa menanyakan informasi lebih rinci tentang House Dolan, Tang Xiu berkata dengan nada dingin, Angelo Dolan sudah mati bersama dengan puluhan pejuang genetika dari perusahaan BUMN. Itu adalah bunga yang mereka bayar untuk hutang mereka di masa lalu. Tapi aku ingin tahu tentang situasi tentang organisasi Darkwing di daratan ini, ayah. Ekspresi wajahnya yang tak terbayangkan, Tang Yunde bertanya dengan heran, apa yang baru saja kau katakan? Angelo Dolan sudah mati. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia membawa banyak ahli bersamanya ke Saipan dan melukai beberapa anak buahku. Kemudian, saya membuat orang yang sangat kuat tunduk kepada saya dan berhasil menemukan lokasinya dengan bantuannya. House Dolan tidak lagi memiliki Angelo Dolan mulai sekarang. Tang Yunde menatap putranya dalam-dalam. Lalu, dia mengangkat ibu jari dan memuji. Aku membunuh keturunan yang paling disukai di masa lalu, dan sekarang putraku mengikutinya. Saya benar-benar tidak hanya berbaring di tempat tidur selama 2 dekade dengan sia-sia. Bagaimanapun, apa yang ingin kamu lakukan dengan organisasi Darkwing?
Organisasi Dark Queen ini tersembunyi di setiap sudut dunia, dan saya merasa mereka seperti kanker, kata Tang Xiu dengan tenang. Mereka pernah menjual info tentang saya kepada orang lain, jadi saya melenyapkan cabang itu. Selain itu, saya juga menghapus cabang mereka di Saipan. Kamu seharusnya tidak bertindak terlalu sembrono, nak. Tang Yunde tersentak ngeri. The Dark Queen mungkin hanya agen intelijen, tetapi rumor mengatakan bahwa itu lebih kuat daripada 3 organisasi besar teratas di dunia. Tingkat kekuatan tersembunyi masih dalam kegelapan, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya sampai sekarang. Heh, bukankah kamu pikir kamu masih akan berada di bawah tap mereka untuk apapun yang kamu lakukan di masa depan, ayah? Tang Xiu mencibir. Ini Tang Yunde ragu-ragu sedikit dan berkata tanpa daya, tapi sekali lagi, kita tidak punya pilihan lain. Dark Queen telah ada selama berabad-abad. Anggota organisasi ini jarang menunjukkan wajah mereka dan seperti tikus, bersembunyi di sudut-sudut gelap dan terus-menerus mengembangkan jaringan intelijen mereka. Bahkan jaringan intelijen dari berbagai negara di dunia tidak dapat bersaing dengannya. Tepatnya karena jaringan intel Dark Queen terlalu kuat sehingga perlu untuk menyingkirkan dan menggantinya, ayah. Tang Xiu mencibir. Selain itu, aku sudah menyiapkan banyak pengaturan, sehingga kamu dapat yakin tentang itu. Itulah mengapa saya dapat memberitahu Anda bahwa saya yakin akan sepenuhnya menghapus organisasi ini dari muka bumi bahkan jika kita kehilangan semua kesopanan dengan mereka sekarang. Tang Yunde telah mendengar tentang pembentukan Sekte Tang oleh Tang Xiu. Dia juga mendengar bahwa putranya telah membawa banyak pakar untuk membunuh binatang iblis di Himalaya dan eksploitasi militernya yang hebat. Dia tahu putranya sangat kuat. Masih, kata-kata putranya mengirim gempa di dalam hatinya. Menghancurkan organisasi Dark Queen. Jika anak saya dapat menghancurkan organisasi ini, maka, apakah dia memiliki kekuatan untuk mencapai puncak piramida di dunia? Saya telah menugaskan orang untuk membangun jaringan intelijen sendiri, ayah. Tang Xiu melanjutkan. Saya juga akan meningkatkan investasi saya dalam upaya ini, jadi saya akan dapat menyusun jaringan informasi besar di seluruh dunia dalam waktu 3 tahun. Saya tidak hanya akan menghapus House Dolan, tetapi juga akan menghancurkan organisasi Dark Queen ini dan membuat mereka menghilang dari dunia. Seberapa percaya diri Anda, tepatnya, nak? Tanya Tang Yunde buru-buru. 100%, jawab Tang Xiu dengan sungguh-sungguh. Tang Yunde bangkit dari sofa dengan tiba-tiba, tampak gembira saat dia berkata dengan keras, kamu hebat, nak. Anda benar-benar jauh lebih baik daripada orang tua Anda. Bagaimanapun, ikut aku ke tempat tertentu. Ada sesuatu yang perlu saya katakan kepada Anda, dan saya ingin Anda memiliki beberapa orang juga. Tang Xiu tertegun. Hah? Anda punya sesuatu yang masih belum saya ketahui, ayah. Tang Yunde menyeringai. Aku mungkin telah berbaring di ranjang rumah sakit selama bertahun-tahun, tetapi apakah ada orang yang tidak memiliki rahasia? Sebelum saya tertabrak dengan parah sehingga menyebabkan saya menjadi vegetarian, saya sebenarnya telah bersiap untuk membalas dendam. Meskipun saya telah tinggal di Star City, di satu sisi, itu karena kekecewaan saya, sementara di sisi lain, adalah kekhawatiran tentang ibumu. Tapi tetap saja, bagaimana bisa seorang pria tidak menuntut utang yang harus dibayar orang kepadanya, bukan? Mata Tang Xiu menyala saat dia mengangguk dan berkata, baiklah. Aku pergi denganmu. Distrik Jingning, Shanghai. Ketika sebuah SUV hitam perlahan memasuki gerbang pabrik, Tang Xiu, yang sedang duduk di dalam mobil, tampak termenung karena ada lebih dari 10 penjaga keamanan di gerbang. Mereka semua tampak biasa-biasa saja dan tidak memancarkan aura yang kuat, namun masing-masing dan setiap bayang-bayang prajurit membayangi setiap tindakan yang mereka lakukan. Dia juga sangat menyadari banyak orang yang bersembunyi di sudut-sudut tersembunyi di sekitarnya. Dia telah melepaskan persepsinya dan menemukan hampir 50 ahli dalam radius beberapa ratus meter. Tempat itu dijaga ketat, ayah. Tang Xiu menoleh untuk melihat Tang Yunde yang tampak tenang dan berbicara perlahan. Itu pasti, nak. Tang Yunde tersenyum berkata, tempat ini adalah rahasia terbesar saya dan juga kartu terbesar saya. Saya tahu beberapa tata letak keluarga kami, tetapi bahkan ayah saya tidak tahu apa yang saya atur di sini. Dulu ketika di Star City, saya tidak berharap House Dolan mengendus trek saya, jadi saya hanya merasakan sedikit bahaya, karenanya menyebabkan kelalaian saya. Kalau tidak, jika saya harus membawa banyak tenaga untuk menyerang pasukan House Dolan yang bersembunyi di Tiongkok, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang keluar sebagai pemenang. Wajah Tang Xiu sedikit berubah dan dia mengangguk tanpa kata. Ketika SUV hitam berhenti di alun-alun di luar gudang, Tang Xiu melihat 5 pria dan wanita keluar dari gudang, salah satunya adalah wanita muda yang pernah dilihatnya. Kakak Tang, Paman Tang. Ni Penggang maju untuk menyambut Tang Yunde dengan pelukan, sementara Ni Jie di belakangnya memanggil dengan hormat.
Ini adalah pertama kalinya melihat Jie kecilmu setelah aku bangun, bukan, Penggang. Kata Tang Yunde, aku tidak pernah berpikir gadis kecil dari tahun itu telah tumbuh sekarang. Dia sangat mirip denganmu, sangat cantik. Haha, jika kamu pikir dia cantik, mengapa kamu tidak menganggapnya sebagai menantu keluarga Tang, kakak? Ni Penggang tersenyum berkata, ngomong-ngomong, aku sudah lama mendengar tentang nama terkenal itu, keponakanku, Tang Xiu. Tang Yunde tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menoleh ke Tang Xiu dan berkata, Siwer, ini adalah saudara yang telah menghadapi bahaya dan berani mati bersama saya beberapa kali di masa lalu, dan yang satu itu adalah putrinya, Ni Jie. Penggang adalah salah satu dari kita sendiri dan seseorang yang dapat kita percayakan kembali kepada kita. Paman Ni, Sister Jie, bagaimana kabarmu? Tang Xiu menyapa dengan hormat. Aku baru tahu ketika orang tuamu memanggilku, Tang Xiu. Ni Penggang tersenyum berkata, kupikir kita akan terus berbaring rendah untuk waktu yang akan datang. Itu sebabnya saya tidak pernah berpikir Anda tumbuh menjadi sangat kuat dalam waktu yang singkat dan membuat orang tua Anda membawa Anda ke sini. Ayo masuk ke dalam. Saya akan mengajak Anda melihat beberapa orang yang akan menjadi pria paling setia di masa depan. 1100.